Rabu 3 Januari 2024. Anies mengatakan, biasanya yang bagi-bagi uang kerap meminta untuk diberi kewenangan. Kemudian ketika sudah mendapatkan kewenangan, pihak yang melakukan money politik itu meminta untuk mengembalikan uang yang telah diberikan. Untuk itu, Anies meminta agar sebisa mungkin tidak memberikan kewenangan kepada mereka yang melakukan money politik jika menginginkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada rakyat. Lebih lanjut, Anies mengatakan bahwa pihaknya selalu mengedepankan dialog saat melakukan kampanye. Hal itu karena jika nantinya diberikan kewenangan, maka itu sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk mengembalikan biaya-biaya akibat money politik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengomentari soal dugaan money politik atau politik uang yang dilakukan Gus Miftah. Anies mengaku tidak ambil pusing terkait aksi bagi-bagi uang Gus Miftah. Menurut Anies, rakyat sudah pandai dalam memilih calon yang bisa menjalankan pemerintah yang bersih ke depannya. Pernyataan itu disampaikan Anies di Sumatera Barat pada Rabu 3 Januari 2024. Anies mengatakan, biasanya yang bagi-bagi uang kerap meminta untuk diberi kewenangan. Kemudian ketika sudah mendapatkan kewenangan, pihak yang melakukan money politik itu meminta untuk mengembalikan uang yang telah diberikan. Untuk itu, Anies meminta agar sebisa mungkin tidak memberikan kewenangan kepada mereka yang melakukan money politik jika menginginkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada rakyat. Lebih lanjut, Anies mengatakan bahwa pihaknya selalu mengedepankan dialog saat melakukan kampanye. Hal itu karena jika nantinya diberikan kewenangan, maka itu sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk mengembalikan biaya-biaya akibat money politik. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menuduh kubu Prabowo Gibran telah melakukan politik uang. Tuduhan itu kemudian direspon oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman. Habibur Rahman mengaku prihatin dengan ucapan Hasto. Pernyataan itu disampaikan Habibur Rahman pada Kamis 4 Januari 2024. Menurutnya, apa yang disampaikan Hasto memecah belah kubu lain. Habibur Rahman prihatin jika tokoh selevel Hasto menyampaikan pernyataan yang provokatif. Dikatakan Habibur Rahman sebagai sekjen partai besar, seharusnya Hasto tidak menyampaikan pernyataan provokatif. Selain itu, Hasto diminta untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran informasi sebelum membuat pernyataan. TKN Prabowo Gibran berharap pemilu 2024 bisa berjalan dengan damai dan tidak saling terpecah belah. Oleh karena itu, TKN mengajak semua pihak untuk menjalankan pemilu yang sejuk dan damai, salah satunya dengan tidak menjelekkan pasangan calon lain. Bawaslu Pamekasan mengungkap hasil penyelidikan sementara terkait aksi Gus Miftah yang diduga melakukan money politik atau politik uang. Gus Miftah diduga mengajak massa untuk memilih pasangan Prabowo Gibran saat membagikan uang. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Pamekasan, Suryadi pada Kamis 4 Januari 2024. Menurut Suryadi, dalam video yang diterima Bawaslu ada yang memperlihatkan momen saat Gus Miftah mengajak untuk memilih pasangan capres. Gus Miftah juga diduga menyebutkan kalimat Prabowo Gibran untuk Indonesia. Atas hal itu, Bawaslu akan memanggil Gus Miftah untuk dimintai klarifikasi. Selain Gus Miftah, Bawaslu juga akan meminta klarifikasi kepada Haji Her sebagai pemilik tempat yang dipakai untuk bagi-bagi uang. Terkait aksi bagi-bagi uang itu, Gus Miftah sendiri telah melakukan klarifikasi. Gus Miftah menegaskan bahwa aksi itu bukan money politik. Aksi bagi-bagi uang itu hanya sekedar untuk bersedekah saja. Kayaknya memang saya ditakdirkan untuk menjadi pemimpin kita. Jadi ini Gus niki supaya tidak menjadi fitnah. Itu adalah acara saya di Pamekasan atas undangan Haji Her, pengusaha tembakau top di Pamekasan. Beliau punya kebiasaan sedekah tiap hari. Ke pasar, ke sawah, ke karyawan, ke pabrik itu hampir tiap hari. Bahkan beliau membangun rumah sederhana untuk orang miskin itu 1000 unit lebih. Kebetulan kemarin saya diundang, pas jatah bagi-bagi duit. Saya diminta oleh Haji Her untuk ikut membagi duit. Masa saya tolak? Kan minimal saya dapat pahalanya, ikut bagi-bagi. Nah, itu nggak ada kaitannya dengan apapun. Tapi karena Haji Her minta saya bagi-bagi duit itu uangnya Haji Her. Maka saya mau. Nah, ada yang tanya, Gus, itu kok ada kaosnya Pak Prabowo di belakangnya dan lain sebagainya. Silakan nanya yang memvideo dan yang membawa kaos. Maksudnya apa? Yang jelas yang perlu saya klarifikasi, saya bukan TKN.
Gus, saya ini bukan tim kampanye, Gus. Bukan sama sekali. Saya tidak ada tertulis sebagai TKN. Kemudian yang kedua, kalau money politik, masa terang-terangan kok goblok men gitu. Kalau money politik biasanya apa? Ya sembunyi-sembunyi. Itu murni sedekah dari Haji Her. Daripada nyinyir, menimbulkan fitnah, mbok ayo melu-melu bagi-bagi sedekah. Gitu aja, santai bro. Polda Jawa Timur menangkap pelaku di balik aksi penembakan relawan Prabowo Gibran. Polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka atas aksi sadis itu. Ketiga tersangka itu sudah dilakukan penahanan sejak Rabu 3 Januari 2023 kemarin. Para tersangka yang merupakan warga Kabupaten Sampang, Madura itu berinisial S, H, dan W. Kabitumas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto mengatakan salah satu tersangka merupakan oknum kepala desa. Pasca penetapan tersangka, Polda Jawa Timur melakukan penggeledahan rumah tersangka. Penggeledahan itu dipimpin langsung oleh Direskrimum Polda Jawa Timur Kombes Pol Totok Suharyanto. Setelah dilakukan penggeledahan, polisi mengamankan beberapa barang bukti. Barang bukti yang diamankan itu diantaranya adalah senjata tajam dan ponsel. Kombes Pol Dirmanto mengatakan belum bisa mengungkapkan peran dari masing-masing pelaku. Motif aksi penembakan juga masih dalam penyelidikan. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, tidak ditemukan motif politik dalam peristiwa itu. Polda Jawa Timur menegaskan tidak ada motif politik dalam penembakan tersebut. TKN Prabowo Gibran membantah bahwa pihaknya terlibat dalam acara bagi-bagi susu yang dilakukan cawapresnya di Car Free Day. Bantahan itu disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman selesai menemani Gibran diperiksa Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari 2024. Habibur Rahman juga membantah bahwa acara bagi-bagi susu itu merupakan kampanye terselubung. Menurutnya terkait dugaan kampanye terselubung hanya sekedar framing. Sementara itu Gibran juga menyampaikan kepada Bawaslu Jakarta Pusat bahwa kegiatan bagi-bagi susu itu bukan aktivitas politik. Gibran juga mengatakan tidak ada temuan baru dalam kasus bagi-bagi susu di CFD. Terkait persoalan itu, TKN mengklaim kasus sudah selesai. Habibur Rahman mengatakan tidak akan ada lagi pemeriksaan lanjutan kepada Gibran. Peristiwa di Car Free Day, di mana Mas Gibran hadir di Car Free Day pada tanggal 3 Desember. Itu yang kami konfirmasi. Lalu kami tadi dialog, ya, kami sampaikan, ya, disampaikan oleh Mas Gibran bahwa tidak ada kegiatan partai politik. Pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon Kiai Haji Adib Rofiuddin Isa mendadak mengalihkan dukungan kepada Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Padahal sebelumnya, Adib menyatakan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Deklarasi dukungan Adib kepada Prabowo itu dilakukan di Media Center Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rabu 3 Januari 2024. Adib mengakui dirinya dekat dan punya hubungan emosional dengan Prabowo. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid menyebut Ponpes Buntet sebenarnya sejak awal sudah mendukung paslon nomor urut 2. Adib menilai Prabowo Gibran merupakan kombinasi pemimpin yang pas. Prabowo merupakan senior yang berpengalaman di berbagai bidang, sedangkan Gibran anak muda yang penuh inovasi. Adib menyampaikan dukungan kepada Prabowo Gibran itu sekaligus mengklarifikasi kabar Ponpes Buntet mendukung Ganjar Mahfud. Menurut Adib, pernyataan dukungan ke Ganjar Mahfud itu hanya sekedar dinamika politik. Adib mengatakan bahwa sudah tidak ada keraguan terkait dukungan kepada Prabowo. Ia berharap Prabowo Gibran bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Terima kasih bahwa saya sesepuh dan pimpinan Pondok Buntet sudah menyatakan mendukung dengan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden. Raka bumi namanya bukan salah. Raka bumi neraka. Mari kita bersama-sama menuju beliau. Insya Allah dengan ridho berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, beliau akan mampu memimpin bangsa ini. Dan insya Allah bisa amanah, memajukan, mensejahterakan bangsa rakyat Indonesia.
Kalau tadi dikatakan oleh Pak Iwan akan bisa memajukan bangsa Indonesia dari negara berkembang sampai negara maju. Dan kita harus mempunyai keyakinan seperti itu. Dan insya Allah Pak Prabowo akan bisa didampingi oleh Mas Gibran. Sekali lagi, biar tidak ada keraguan kepada yang lain, hari ini saya menyatakan dengan mudah, karena saya juga dengan Pak Prabowo juga sangat dekat dengan beliau. Maka saya cerita sedikit, yaitu ketika acara 100 hari Pak Ibu Rahmawati, juga beliau di Jalan Kertanegara, betul saya juga memberikan tausiah di situ Pak Asad. Bersama-sama juga dengan Pak Sekjen, Pak Buzani, kebetulan saya dengan Pak Sekjen juga seperti saudara atau orang lain. Maka kita nyatakan hari ini bersama-sama mendukung saudara kita sekali lagi dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk kemenangan, kesuksesan, keberkahan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Iya, Belasan camat sekota Bekasi pamerkan jersey bernomor punggung 2. Para aparatur sipil negara itu diduga tidak netral pada masa kampanye Pilpres 2024. Atas hal itu, Bawaslu gerak cepat melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Vidya Nurul Fatihah saat dikonfirmasi pada Rabu 3 Januari 2024. Vidya mengatakan ada 12 orang yang dilaporkan melanggar dugaan netralitas ASN. Laporan tersebut dilayangkan pada 2 Januari 2024 kemarin. Saat ini Vidya belum bisa memastikan terkait nomor 2 di jersey para ASN. Bawaslu masih perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait hal itu. Pihak Bawaslu akan melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN itu. Jika terbukti melanggar, para ASN tersebut bakal dipanggil untuk diperiksa. Para ASN yang memamerkan jersey bernomor punggung 2 itu akan diberikan tindakan tegas melalui kode etik. Sementara itu, sebelumnya PJ Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad memastikan tidak ada unsur kesengajaan dalam foto tersebut. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengenang sosok almarhum Rizal Ramli. Prabowo menyebut Rizal Ramli merupakan seorang aktivis yang idealis. Menhan mengatakan bahwa ia bersahabat dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu. Hal itu disampaikan Prabowo saat melayat ke rumah duka di kawasan Bangka, Jakarta Selatan, Rabu 3 Januari 2024. Prabowo mengakui Rizal Ramli memiliki banyak pemikiran hebat dari idealismenya. Prabowo mengatakan dirinya dan Rizal Ramli saling menghormati pilihan idealisme atau jalan mereka masing-masing. Namun meski memilih jalan yang berbeda, Prabowo mengklaim dirinya dan Rizal Ramli tetap bersahabat. Prabowo pun menekankan betapa pentingnya kerukunan dan persatuan di tengah perbedaan idealisme. Ini desak Anies terbesar yang saya pernah datangin. Bener. Izin acara desak Anies di Sumatera Barat mendadak dicabut 1 hari sebelum acara dihelat. Acara yang seharusnya digelar di Istana Basa Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar, izin lokasinya tiba-tiba dibatalkan. Akibatnya acara desak Anies berpindah lokasi ke lapangan Cinduamato, Tanah Datar, Sumatera Barat. Atas hal itu, Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar geram. Timnas Amin mengatakan jika Pemkab Tanah Datar tidak mengizinkan acara desak Anies harusnya dilarang sejak awal. Menurut Timnas, Pemkab sempat mengeluarkan izin namun tiba-tiba dibatalkan begitu saja. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Billy David di Rumah Pemenangan Amin, Rabu 3 Januari. Menurut Billy, kasus izin lokasi acara desak Anies tiba-tiba dicabut bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya peristiwa itu juga pernah terjadi saat di Lombok. Atas hal itu, Timnas Amin mempertimbangkan proses hukum. Pihaknya percaya tim hukum Timnas Amin akan memperhatikan agar kejadian seperti itu tidak kembali terulang. Atas kejadian itu, Timnas Amin meminta aparat pemerintah maupun pihak keamanan setempat menjunjung netralitas.
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan protes terkait simulasi pencoblosan Capres-Cawapres yang hanya menggunakan 2 gambar pasangan calon. Protes tersebut bahkan disampaikan Mahfud MD kepada Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari. Hal itu disampaikan Mahfud MD di Gedung High-End Jakarta Rabu 3 Januari 2024. Mahfud mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan komplain langsung kepada Ketua KPU. Menurut Mahfud, Ketua KPU menjelaskan bahwa insiden tersebut akan dikoreksi pihaknya. Mahfud kemudian mengusulkan agar simulasi dilakukan dengan menggunakan 4 pasangan calon. Sementara itu, KPU sebelumnya telah mengklarifikasi terkait simulasi pencoblosan yang hanya menggunakan 2 paslon itu. KPU menyatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres itu. Pihak KPU mengklaim tidak ada motif apapun kecuali kehilafan. Ketua Divisi Teknis KPU kemudian meminta agar KPU daerah menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. KPU daerah diminta menggunakan contoh surat suara dengan gambar minimal 3 pasangan calon atau lebih. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengomentari soal dugaan money politik atau politik uang yang dilakukan Gus Miftah. Anies mengaku tidak ambil pusing terkait aksi bagi-bagi uang Gus Miftah. Menurut Anies, rakyat sudah pandai dalam memilih calon yang bisa menjalankan pemerintah yang bersih ke depannya. Pernyataan itu disampaikan Anies di Sumatera Barat pada Rabu 3 Januari 2024. Anies mengatakan, biasanya yang bagi-bagi uang kerap meminta untuk diberi kewenangan. Kemudian ketika sudah mendapatkan kewenangan, pihak yang melakukan money politik itu meminta untuk mengembalikan uang yang telah diberikan. Untuk itu Anies meminta agar sebisa mungkin tidak memberikan kewenangan kepada mereka yang melakukan money politik jika menginginkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada rakyat. Lebih lanjut, Anies mengatakan bahwa pihaknya selalu mengedepankan dialog saat melakukan kampanye. Hal itu karena jika nantinya diberikan kewenangan, maka itu sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk mengembalikan biaya-biaya akibat money politik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengomentari soal dugaan money politik atau politik uang yang dilakukan Gus Miftah. Anies mengaku tidak ambil pusing terkait aksi bagi-bagi uang Gus Miftah. Menurut Anies, rakyat sudah pandai dalam memilih calon yang bisa menjalankan pemerintah yang bersih ke depannya. Pernyataan itu disampaikan Anies di Sumatera Barat pada Rabu 3 Januari 2024. Anies mengatakan, biasanya yang bagi-bagi uang kerap meminta untuk diberi kewenangan. Kemudian ketika sudah mendapatkan kewenangan, pihak yang melakukan money politik itu meminta untuk mengembalikan uang yang telah diberikan. Untuk itu Anies meminta agar sebisa mungkin tidak memberikan kewenangan kepada mereka yang melakukan money politik jika menginginkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada rakyat. Lebih lanjut, Anies mengatakan bahwa pihaknya selalu mengedepankan dialog saat melakukan kampanye. Hal itu karena jika nantinya diberikan kewenangan, maka itu sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk mengembalikan biaya-biaya akibat money politik. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menuduh kubu Prabowo Gibran telah melakukan politik uang. Tuduhan itu kemudian direspon oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman. Habibur Rahman mengaku prihatin dengan ucapan Hasto. Pernyataan itu disampaikan Habibur Rahman pada Kamis 4 Januari 2024. Menurutnya, apa yang disampaikan Hasto memecah belah kubu lain. Habibur Rahman prihatin jika tokoh selevel Hasto menyampaikan pernyataan yang provokatif. Dikatakan Habibur Rahman sebagai sekjen partai besar, seharusnya Hasto tidak menyampaikan pernyataan provokatif. Selain itu, Hasto diminta untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran informasi sebelum membuat pernyataan. TKN Prabowo Gibran berharap pemilu 2024 bisa berjalan dengan damai dan tidak saling terpecah belah. Oleh karena itu, TKN mengajak semua pihak untuk menjalankan pemilu yang sejuk dan damai, salah satunya dengan tidak menjelekkan pasangan calon lain. Bawaslu Pamekasan mengungkap hasil penyelidikan sementara terkait aksi Gus Miftah yang diduga melakukan money politik atau politik uang. Gus Miftah diduga mengajak massa untuk memilih pasangan Prabowo Gibran saat membagikan uang. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Pamekasan, Suryadi pada Kamis 4 Januari 2024.
Menurut Suryadi, dalam video yang diterima Bawaslu ada yang memperlihatkan momen saat Gus Miftah mengajak untuk memilih pasangan capres. Gus Miftah juga diduga menyebutkan kalimat Prabowo Gibran untuk Indonesia. Atas hal itu, Bawaslu akan memanggil Gus Miftah untuk dimintai klarifikasi. Selain Gus Miftah, Bawaslu juga akan meminta klarifikasi kepada Haji Her sebagai pemilik tempat yang dipakai untuk bagi-bagi uang. Terkait aksi bagi-bagi uang itu, Gus Miftah sendiri telah melakukan klarifikasi. Gus Miftah menegaskan bahwa aksi itu bukan money politik. Aksi bagi-bagi uang itu hanya sekedar untuk bersedekah saja. Kayaknya memang saya ditakdirkan untuk menjadi pendidik kita. Jadi ini Gus ini supaya tidak menjadi fitnah. Itu adalah acara saya di Pamekasan atas undangan Haji Her, pengusaha tembakau top di Pamekasan. Beliau punya kebiasaan sedekah tiap hari. Ke pasar, ke sawah, ke karyawan, ke pabrik, itu hampir tiap hari. Bahkan beliau membangun rumah sederhana untuk orang miskin itu 1000 unit lebih. Kebetulan kemarin saya diundang, pas jatah bagi-bagi duit. Saya diminta oleh Haji Her untuk ikut membagi duit. Masa saya tolak? Kan minimal saya dapat pahalanya, ikut bagi-bagi. Nah, itu nggak ada kaitannya dengan apapun. Tapi karena Haji Her minta saya bagi-bagi duit itu uangnya Haji Her. Maka saya mau. Nah, ada yang tanya, Gus, itu kok ada kaosnya Pak Prabowo di belakangnya dan lain sebagainya. Silakan nanya yang memvideo dan yang membawa kaos. Maksudnya apa? Yang jelas yang perlu saya klarifikasi, saya bukan TKN. Gus, saya ini bukan tim kampanye, Gus. Bukan sama sekali. Saya tidak ada tertulis sebagai TKN. Kemudian yang kedua, kalau money politik, masa terang-terangan kok goblok men gitu. Kalau money politik biasanya apa? Ya sembunyi-sembunyi. Itu murni sedekah dari Haji Her. Daripada nyinyir, menimbulkan fitnah, mbok ayo melu-melu bagi-bagi sedekah. Gitu aja, santai bro. Polda Jawa Timur menangkap pelaku di balik aksi penembakan relawan Prabowo Gibran. Polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka atas aksi sadis itu. Ketiga tersangka itu sudah dilakukan penahanan sejak Rabu 3 Januari 2023 kemarin. Para tersangka yang merupakan warga Kabupaten Sampang, Madura itu berinisial S, H, dan W. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto mengatakan salah satu tersangka merupakan oknum kepala desa. Pasca penetapan tersangka, Polda Jawa Timur melakukan penggeledahan rumah tersangka. Penggeledahan itu dipimpin langsung oleh Direskrimum Polda Jawa Timur Kombes Pol Totok Suharyanto. Setelah dilakukan penggeledahan, polisi mengamankan beberapa barang bukti. Barang bukti yang diamankan itu diantaranya adalah senjata tajam dan ponsel. Kombes Pol Dirmanto mengatakan belum bisa mengungkapkan peran dari masing-masing pelaku. Motif aksi penembakan juga masih dalam penyelidikan. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, tidak ditemukan motif politik dalam peristiwa itu. Polda Jawa Timur menegaskan tidak ada motif politik dalam penembakan tersebut. TKN Prabowo Gibran membantah bahwa pihaknya terlibat dalam acara bagi-bagi susu yang dilakukan cawapresnya di Car Free Day. Bantahan itu disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman selesai menemani Gibran diperiksa Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari 2024. Habibur Rahman juga membantah bahwa acara bagi-bagi susu itu merupakan kampanye terselubung. Menurutnya terkait dugaan kampanye terselubung hanya sekedar framing. Sementara itu Gibran juga menyampaikan kepada Bawaslu Jakarta Pusat bahwa kegiatan bagi-bagi susu itu bukan aktivitas politik. Gibran juga mengatakan tidak ada temuan baru dalam kasus bagi-bagi susu di CFD. Terkait persoalan itu, TKN mengklaim kasus sudah selesai. Habibur Rahman mengatakan tidak akan ada lagi pemeriksaan lanjutan kepada Gibran. Peristiwa di Car Free Day, di mana Mas Gibran hadir di Car Free Day pada tanggal 3 Desember. Itu yang kami konfirmasi. Lalu kami tadi dialog, ya, kami sampaikan, ya, disampaikan oleh Mas Gibran bahwa tidak ada kegiatan partai politik. Pimpinan Pondok Pesantren Puntet Cirebon Kiai Haji Adib Rofiuddin Isa mendadak mengalihkan dukungan kepada Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Padahal sebelumnya, Adib menyatakan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud.
Deklarasi dukungan Adib kepada Prabowo itu dilakukan di Media Center Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rabu 3 Januari 2024. Adib mengakui dirinya dekat dan punya hubungan emosional dengan Prabowo. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid menyebut Ponpes Buntet sebenarnya sejak awal sudah mendukung paslon nomor urut 2. Adib menilai Prabowo Gibran merupakan kombinasi pemimpin yang pas. Prabowo merupakan senior yang berpengalaman di berbagai bidang, sedangkan Gibran anak muda yang penuh inovasi. Adib menyampaikan dukungan kepada Prabowo Gibran itu sekaligus mengklarifikasi kabar Ponpes Buntet mendukung Ganjar Mahfud. Menurut Adib, pernyataan dukungan ke Ganjar Mahfud itu hanya sekedar dinamika politik. Adib mengatakan bahwa sudah tidak ada keraguan terkait dukungan kepada Prabowo. Ia berharap Prabowo Gibran bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Terima kasih bahwa saya sesepuh dan pimpinan Ponpes Buntet sudah menyatakan mendukung dengan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden dan kepada Mas Gibran Raka Buming namanya bukan salah ya. Raka Buming Raka. Mari kita bersama-sama menuju beliau, insya Allah dengan ridho berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, beliau akan mampu memimpin bangsa ini dan insya Allah bisa amanah, memajukan, mensejahterakan bangsa rakyat Indonesia. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Iwan akan bisa memajukan bangsa Indonesia dan negara berkembang sampai negara. Dan kita harus mempunyai keyakinan seperti itu. Dan insya Allah Pak Prabowo akan bisa didampingi oleh Mas Gibran. Sekali lagi, biar tidak ada keraguan kepada yang lain, hari ini saya menyatakan dengan mudah, karena saya juga dengan Pak Prabowo juga sangat dekat dengan beliau. Maka saya cerita sedikit, yaitu ketika acara 100 hari Pak Ibu Rahmawati, ketika beliau di Jalan Kertanegara, betul saya juga memberikan tausiah di situ Pak Asad, bersama-sama juga dengan Pak Sekjen, Pak Muzani, kebetulan saya dengan Pak Sekjen juga seperti saudara atau orang lain, maka kita nyatakan hari ini bersama-sama mendukung saudara kita sekali lagi dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk kemenangan, kesuksesan, keberkahan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Belasan camat sekota Bekasi pamerkan jersey bernomor punggung 2. Para aparatur sipil negara itu diduga tidak netral pada masa kampanye Pilpres 2024. Atas hal itu, Bawaslu gerak cepat melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Vidya Nurul Fatihah saat dikonfirmasi pada Rabu 3 Januari 2024. Vidya mengatakan ada 12 orang yang dilaporkan melanggar dugaan netralitas ASN. Laporan tersebut dilayangkan pada 2 Januari 2024 kemarin. Saat ini Vidya belum bisa memastikan terkait nomor 2 di jersey para ASN. Bawaslu masih perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait hal itu. Pihak Bawaslu akan melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN itu. Jika terbukti melanggar, para ASN tersebut bakal dipanggil untuk diperiksa. Para ASN yang memamerkan jersey bernomor punggung 2 itu akan diberikan tindakan tegas melalui kode etik. Sementara itu, sebelumnya PJ Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad memastikan tidak ada unsur kesengajaan dalam foto tersebut. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengenang sosok almarhum Rizal Ramli. Prabowo menyebut Rizal Ramli merupakan seorang aktivis yang idealis. Menhan mengatakan bahwa ia bersahabat dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu. Hal itu disampaikan Prabowo saat melayat ke rumah duka di kawasan Bangka, Jakarta Selatan, Rabu 3 Januari 2024. Prabowo mengakui Rizal Ramli memiliki banyak pemikiran hebat dari idealismenya. Prabowo mengatakan dirinya dan Rizal Ramli saling menghormati pilihan idealisme atau jalan mereka masing-masing. Namun meski memilih jalan yang berbeda, Prabowo mengklaim dirinya dan Rizal Ramli tetap bersahabat.
Prabowo pun menekankan betapa pentingnya kerukunan dan persatuan di tengah perbedaan idealisme. Ini desak Anies terbesar yang saya pernah datangin. Bener. Izin acara desak Anies di Sumatera Barat mendadak dicabut 1 hari sebelum acara dihelat. Acara yang seharusnya digelar di Istana Basa Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar, izin lokasinya tiba-tiba dibatalkan. Akibatnya acara desak Anies berpindah lokasi ke lapangan Cinduamato, Tanah Datar, Sumatera Barat. Atas hal itu, Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar geram. Timnas Amin mengatakan jika Pemkab Tanah Datar tidak mengizinkan acara desak Anies harusnya dilarang sejak awal. Menurut Timnas, Pemkab sempat mengeluarkan izin namun tiba-tiba dibatalkan begitu saja. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Billy David di Rumah Pemenangan Amin, Rabu 3 Januari. Menurut Billy, kasus izin lokasi acara desak Anies tiba-tiba dicabut bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya peristiwa itu juga pernah terjadi saat di Lombok. Atas hal itu, Timnas Amin mempertimbangkan proses hukum. Pihaknya percaya tim hukum Timnas Amin akan memperhatikan agar kejadian seperti itu tidak kembali terulang. Atas kejadian itu, Timnas Amin meminta aparat pemerintah maupun pihak keamanan setempat menjunjung netralitas. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan protes terkait simulasi pencoblosan Capres-Cawapres yang hanya menggunakan 2 gambar pasangan calon. Protes tersebut bahkan disampaikan Mahfud MD kepada Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari. Hal itu disampaikan Mahfud MD di Gedung High-End Jakarta Rabu 3 Januari 2024. Mahfud mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan komplain langsung kepada Ketua KPU. Menurut Mahfud, Ketua KPU menjelaskan bahwa insiden tersebut akan dikoreksi pihaknya. Mahfud kemudian mengusulkan agar simulasi dilakukan dengan menggunakan 4 pasangan calon. Sementara itu, KPU sebelumnya telah mengklarifikasi terkait simulasi pencoblosan yang hanya menggunakan 2 paslon itu. KPU menyatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres itu. Pihak KPU mengklaim tidak ada motif apapun kecuali kehilafan. Ketua Divisi Teknis KPU kemudian meminta agar KPU daerah menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. KPU daerah diminta menggunakan contoh surat suara dengan gambar minimal 3 pasangan calon atau lebih. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengomentari soal dugaan money politik atau politik uang yang dilakukan Gus Miftah. Anies mengaku tidak ambil pusing terkait aksi bagi-bagi uang Gus Miftah. Menurut Anies, rakyat sudah pandai dalam memilih calon yang bisa menjalankan pemerintah yang bersih ke depannya. Pernyataan itu disampaikan Anies di Sumatera Barat pada Rabu 3 Januari 2024. Anies mengatakan, biasanya yang bagi-bagi uang kerap meminta untuk diberi kewenangan. Kemudian ketika sudah mendapatkan kewenangan, pihak yang melakukan money politik itu meminta untuk mengembalikan uang yang telah diberikan. Untuk itu Anies meminta agar sebisa mungkin tidak memberikan kewenangan kepada mereka yang melakukan money politik jika menginginkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada rakyat. Lebih lanjut, Anies mengatakan bahwa pihaknya selalu mengedepankan dialog saat melakukan kampanye. Hal itu karena jika nantinya diberikan kewenangan, maka itu sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk mengembalikan biaya-biaya akibat money politik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengomentari soal dugaan money politik atau politik uang yang dilakukan Gus Miftah. Anies mengaku tidak ambil pusing terkait aksi bagi-bagi uang Gus Miftah. Menurut Anies, rakyat sudah pandai dalam memilih calon yang bisa menjalankan pemerintah yang bersih ke depannya. Pernyataan itu disampaikan Anies di Sumatera Barat pada Rabu 3 Januari 2024. Anies mengatakan, biasanya yang bagi-bagi uang kerap meminta untuk diberi kewenangan. Kemudian ketika sudah mendapatkan kewenangan, pihak yang melakukan money politik itu meminta untuk mengembalikan uang yang telah diberikan. Untuk itu Anies meminta agar sebisa mungkin tidak memberikan kewenangan kepada mereka yang melakukan money politik jika menginginkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada rakyat. Lebih lanjut, Anies mengatakan bahwa pihaknya selalu mengedepankan dialog saat melakukan kampanye. Hal itu karena jika nantinya diberikan kewenangan, maka itu sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat,
bukan untuk mengembalikan biaya-biaya akibat money politik. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menuduh kubu Prabowo Gibran telah melakukan politik uang. Tuduhan itu kemudian direspon oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman. Habibur Rahman mengaku prihatin dengan ucapan Hasto. Pernyataan itu disampaikan Habibur Rahman pada Kamis 4 Januari 2024. Menurutnya, apa yang disampaikan Hasto memecah belah kubu lain. Habibur Rahman prihatin jika tokoh selevel Hasto menyampaikan pernyataan yang provokatif. Dikatakan Habibur Rahman sebagai sekjen partai besar, seharusnya Hasto tidak menyampaikan pernyataan provokatif. Selain itu, Hasto diminta untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran informasi sebelum membuat pernyataan. TKN Prabowo Gibran berharap pemilu 2024 bisa berjalan dengan damai dan tidak saling terpecah belah. Oleh karena itu, TKN mengajak semua pihak untuk menjalankan pemilu yang sejuk dan damai. Salah satunya dengan tidak menjelekkan pasangan calon lain. Bawaslu Pamekasan mengungkap hasil penyelidikan sementara terkait aksi Gus Miftah yang diduga melakukan money politik atau politik uang. Gus Miftah diduga mengajak massa untuk memilih pasangan Prabowo Gibran saat membagikan uang. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Pamekasan, Suryadi pada Kamis 4 Januari 2024. Menurut Suryadi, dalam video yang diterima Bawaslu ada yang memperlihatkan momen saat Gus Miftah mengajak untuk memilih pasangan capres. Gus Miftah juga diduga menyebutkan kalimat Prabowo Gibran untuk Indonesia. Atas hal itu, Bawaslu akan memanggil Gus Miftah untuk dimintai klarifikasi. Selain Gus Miftah, Bawaslu juga akan meminta klarifikasi kepada Haji Her sebagai pemilik tempat yang dipakai untuk bagi-bagi uang. Terkait aksi bagi-bagi uang itu, Gus Miftah sendiri telah melakukan klarifikasi. Gus Miftah menegaskan bahwa aksi itu bukan money politik. Aksi bagi-bagi uang itu hanya sekedar untuk bersedekah saja. Kayaknya memang saya ditakdirkan untuk menjadi final. Jadi ini Gus niki supaya tidak menjadi fitnah. Itu adalah acara saya di Pamekasan atas undangan Haji Her, pengusaha tembakau top di Pamekasan. Beliau punya kebiasaan sedekah tiap hari. Ke pasar, ke sawah, ke karyawan, ke pabrik itu hampir tiap hari. Bahkan beliau membangun rumah sederhana untuk orang miskin itu 1000 unit lebih. Kebetulan kemarin saya diundang, pas jatah bagi-bagi duit. Saya diminta oleh Haji Her untuk ikut membagi duit. Masa saya tolak? Kan minimal saya dapat pahalanya, ikut bagi-bagi. Nah, itu nggak ada kaitannya dengan apapun. Tapi karena Haji Her minta saya bagi-bagi duit itu uangnya Haji Her. Maka saya mau. Nah, ada yang tanya, Gus, itu kok ada kaosnya Pak Prabowo di belakangnya dan lain sebagainya. Silakan nanya yang memvideo dan yang membawa kaos. Maksudnya apa? Yang jelas yang perlu saya klarifikasi, saya bukan TKN. Gus, saya ini bukan tim kampanye, Gus. Bukan sama sekali. Saya tidak ada tertulis sebagai TKN. Kemudian yang kedua, kalau money politik, masa terang-terangan kok goblok men gitu. Kalau money politik biasanya apa? Ya sembunyi-sembunyi. Itu murni sedekah dari Haji Her. Daripada nyinyir, menimbulkan fitnah, mbok ayo melu-melu bagi-bagi sedekah. Gitu aja, santai bro. Polda Jawa Timur menangkap pelaku di balik aksi penembakan relawan Prabowo Gibran. Polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka atas aksi sadis itu. Ketiga tersangka itu sudah dilakukan penahanan sejak Rabu 3 Januari 2023 kemarin. Para tersangka yang merupakan warga Kabupaten Sampang, Madura itu berinisial S, H, dan W. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto mengatakan salah satu tersangka merupakan oknum kepala desa. Pasca penetapan tersangka, Polda Jawa Timur melakukan penggeledahan rumah tersangka. Penggeledahan itu dipimpin langsung oleh Direskrimum Polda Jawa Timur Kombes Pol Totok Suharyanto. Setelah dilakukan penggeledahan, polisi mengamankan beberapa barang bukti. Barang bukti yang diamankan itu diantaranya adalah senjata tajam dan ponsel. Kombes Pol Dirmanto mengatakan belum bisa mengungkapkan peran dari masing-masing pelaku. Motif aksi penembakan juga masih dalam penyelidikan. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, tidak ditemukan motif politik dalam peristiwa itu.
Polda Jawa Timur menegaskan tidak ada motif politik dalam penembakan tersebut. Dengan Prabowo Gibran membantah bahwa pihaknya terlibat dalam acara bagi-bagi susu yang dilakukan cawapresnya di Car Free Day. Bantahan itu disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman selesai menemani Gibran diperiksa Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari 2024. Habibur Rahman juga membantah bahwa acara bagi-bagi susu itu merupakan kampanye terselubung. Menurutnya terkait dugaan kampanye terselubung hanya sekedar framing. Sementara itu Gibran juga menyampaikan kepada Bawaslu Jakarta Pusat bahwa kegiatan bagi-bagi susu itu bukan aktivitas politik. Gibran juga mengatakan tidak ada temuan baru dalam kasus bagi-bagi susu di CFD. Terkait persoalan itu, TKN mengklaim kasus sudah selesai. Habibur Rahman mengatakan tidak akan ada lagi pemeriksaan lanjutan kepada Gibran. Peristiwa di Car Free Day, di mana Mas Gibran hadir di Car Free Day pada tanggal 3 Desember. Itu yang kami konfirmasi. Lalu kami tadi dialog, ya, kami sampaikan, ya, disampaikan oleh Mas Gibran bahwa tidak ada kegiatan partai politik. Bahwa saya Pimpinan Pondok Pesantren Puntet Cirebon Kiai Haji Adib Rofiuddin Isa mendadak mengalihkan dukungan kepada Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Padahal sebelumnya, Adib menyatakan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Deklarasi dukungan Adib kepada Prabowo itu dilakukan di Media Center Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rabu 3 Januari 2024. Adib mengakui dirinya dekat dan punya hubungan emosional dengan Prabowo. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid menyebut Ponpes Puntet sebenarnya sejak awal sudah mendukung paslon nomor urut 2. Adib menilai Prabowo Gibran merupakan kombinasi pemimpin yang pas. Prabowo merupakan senior yang berpengalaman di berbagai bidang, sedangkan Gibran anak muda yang penuh inovasi. Adib menyampaikan dukungan kepada Prabowo Gibran itu sekaligus mengklarifikasi kabar Ponpes Puntet mendukung Ganjar Mahfud. Menurut Adib, pernyataan dukungan ke Ganjar Mahfud itu hanya sekedar dinamika politik. Adib mengatakan bahwa sudah tidak ada keraguan terkait dukungan kepada Prabowo. Ia berharap Prabowo Gibran bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Terima kasih bahwa saya sesepuh dan pimpinan Pondok Puntet sudah menyatakan mendukung dengan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden dan kepada Mas Gibran Raka Buming namanya bukan salah Raka Buming Raka. Mari kita bersama-sama menuju beliau, insya Allah dengan ridho berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, beliau akan mampu memimpin bangsa ini dan insya Allah bisa amanah memajukan, mensejahterakan bangsa rakyat Indonesia. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Iwan akan bisa memajukan bangsa Indonesia dan negara berkembang sampai negara. Dan kita harus mempunyai keyakinan seperti itu. Dan insya Allah Pak Prabowo akan bisa didampingi oleh Mas Gibran. Ya. Sekali lagi, biar tidak ada keraguan kepada yang lain, hari ini saya menyatakan dengan mudah, karena saya juga dengan Pak Prabowo juga sangat dekat dengan beliau. Maka saya cerita sedikit, yaitu ketika acara 100 hari Pak Ibu Rahmawati, sudah beliau di Jalan Kertanegara, betul saya juga memberikan tausiah di situ Pak Arsa bersama-sama juga dengan Pak Sekjen, Pak Buzani, kebetulan saya dengan Pak Sekjen juga seperti saudara bukan orang lain. Maka kita nyatakan hari ini bersama-sama mendukung saudara kita sekali lagi dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk kemenangan, kesuksesan, keberkahan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Belasan camat sekota Bekasi pamerkan jersey bernomor punggung 2. Para aparatur sipil negara itu diduga tidak netral pada masa kampanye Pilpres 2024. Atas hal itu, Bawaslu gerak cepat melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran netralitas ASN.
Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Vidya Nurul Fatihah saat dikonfirmasi pada Rabu 3 Januari 2024. Vidya mengatakan ada 12 orang yang dilaporkan melanggar dugaan netralitas ASN. Laporan tersebut dilayangkan pada 2 Januari 2024 kemarin. Saat ini Vidya belum bisa memastikan terkait nomor 2 di jersey para ASN. Bawaslu masih perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait hal itu. Pihak Bawaslu akan melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN itu. Jika terbukti melanggar, para ASN tersebut bakal dipanggil untuk diperiksa. Para ASN yang memamerkan jersey bernomor punggung 2 itu akan diberikan tindakan tegas melalui kode etik. Sementara itu, sebelumnya PJ Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad memastikan tidak ada unsur kesengajaan dalam foto tersebut. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengenang sosok almarhum Rizal Ramli. Prabowo menyebut Rizal Ramli merupakan seorang aktivis yang idealis. Menhan mengatakan bahwa ia bersahabat dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu. Hal itu disampaikan Prabowo saat melayat ke rumah duka di kawasan Bangka, Jakarta Selatan, Rabu 3 Januari 2024. Prabowo mengakui Rizal Ramli memiliki banyak pemikiran hebat dari idealismenya. Prabowo mengatakan dirinya dan Rizal Ramli saling menghormati pilihan idealisme atau jalan mereka masing-masing. Namun meski memilih jalan yang berbeda, Prabowo mengklaim dirinya dan Rizal Ramli tetap bersahabat. Prabowo pun menekankan betapa pentingnya kerukunan dan persatuan di tengah perbedaan idealisme. Ini desak Anies terbesar yang saya pernah datangin. Bener. Izin acara desak Anies di Sumatera Barat mendadak dicabut 1 hari sebelum acara dihelat. Acara yang seharusnya digelar di Istana Basa Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar, izin lokasinya tiba-tiba dibatalkan. Akibatnya acara desak Anies berpindah lokasi ke lapangan Cinduamato, Tanah Datar, Sumatera Barat. Atas hal itu, Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar geram. Timnas Amin mengatakan jika Pemkab Tanah Datar tidak mengizinkan acara desak Anies harusnya dilarang sejak awal. Menurut Timnas, Pemkab sempat mengeluarkan izin namun tiba-tiba dibatalkan begitu saja. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Billy David di Rumah Pemenangan Amin, Rabu 3 Januari. Menurut Billy, kasus izin lokasi acara desak Anies tiba-tiba dicabut bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya peristiwa itu juga pernah terjadi saat di Lombok. Atas hal itu, Timnas Amin mempertimbangkan proses hukum. Pihaknya percaya tim hukum Timnas Amin akan memperhatikan agar kejadian seperti itu tidak kembali terulang. Atas kejadian itu, Timnas Amin meminta aparat pemerintah maupun pihak keamanan setempat menjunjung netralitas. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan protes terkait simulasi pencoblosan Capres-Cawapres yang hanya menggunakan 2 gambar pasangan calon. Protes tersebut bahkan disampaikan Mahfud MD kepada Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari. Hal itu disampaikan Mahfud MD di Gedung High End Jakarta Rabu 3 Januari 2024. Mahfud mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan komplain langsung kepada Ketua KPU. Menurut Mahfud, Ketua KPU menjelaskan bahwa insiden tersebut akan dikoreksi pihaknya. Mahfud kemudian mengusulkan agar simulasi dilakukan dengan menggunakan 4 pasangan calon. Sementara itu, KPU sebelumnya telah mengklarifikasi terkait simulasi pencoblosan yang hanya menggunakan 2 paslon itu. KPU menyatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres itu. Pihak KPU mengklaim tidak ada motif apapun kecuali kehilafan. Ketua Divisi Teknis KPU kemudian meminta agar KPU daerah menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. KPU daerah diminta menggunakan contoh surat suara dengan gambar minimal 3 pasangan calon atau lebih. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengomentari soal dugaan money politik atau politik uang yang dilakukan Gus Miftah. Anies mengaku tidak ambil pusing terkait aksi bagi-bagi uang Gus Miftah. Menurut Anies, rakyat sudah pandai dalam memilih calon yang bisa menjalankan pemerintah yang bersih ke depannya. Pernyataan itu disampaikan Anies di Sumatera Barat pada Rabu 3 Januari 2024.
Anies mengatakan, biasanya yang bagi-bagi uang kerap meminta untuk diberi kewenangan. Kemudian ketika sudah mendapatkan kewenangan, pihak yang melakukan money politik itu meminta untuk mengembalikan uang yang telah diberikan. Untuk itu Anies meminta agar sebisa mungkin tidak memberikan kewenangan kepada mereka yang melakukan money politik jika menginginkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada rakyat. Lebih lanjut, Anies mengatakan bahwa pihaknya selalu mengedepankan dialog saat melakukan kampanye. Hal itu karena jika nantinya diberikan kewenangan, maka itu sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk mengembalikan biaya-biaya akibat money politik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengomentari soal dugaan money politik atau politik uang yang dilakukan Gus Miftah. Anies mengaku tidak ambil pusing terkait aksi bagi-bagi uang Gus Miftah. Menurut Anies, rakyat sudah pandai dalam memilih calon yang bisa menjalankan pemerintah yang bersih ke depannya. Pernyataan itu disampaikan Anies di Sumatera Barat pada Rabu 3 Januari 2024. Anies mengatakan, biasanya yang bagi-bagi uang kerap meminta untuk diberi kewenangan. Kemudian ketika sudah mendapatkan kewenangan, pihak yang melakukan money politik itu meminta untuk mengembalikan uang yang telah diberikan. Untuk itu Anies meminta agar sebisa mungkin tidak memberikan kewenangan kepada mereka yang melakukan money politik jika menginginkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada rakyat. Lebih lanjut, Anies mengatakan bahwa pihaknya selalu mengedepankan dialog saat melakukan kampanye. Hal itu karena jika nantinya diberikan kewenangan, maka itu sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk mengembalikan biaya-biaya akibat money politik. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menuduh kubu Prabowo Gibran telah melakukan politik uang. Tuduhan itu kemudian direspon oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman. Habibur Rahman mengaku prihatin dengan ucapan Hasto. Pernyataan itu disampaikan Habibur Rahman pada Kamis 4 Januari 2024. Menurutnya, apa yang disampaikan Hasto memecah belah kubu lain. Habibur Rahman prihatin jika tokoh selevel Hasto menyampaikan pernyataan yang provokatif. Dikatakan Habibur Rahman sebagai sekjen partai besar, seharusnya Hasto tidak menyampaikan pernyataan provokatif. Selain itu, Hasto diminta untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran informasi sebelum membuat pernyataan. TKN Prabowo Gibran berharap pemilu 2024 bisa berjalan dengan damai dan tidak saling terpecah belah. Oleh karena itu, TKN mengajak semua pihak untuk menjalankan pemilu yang sejuk dan damai, salah satunya dengan tidak menjelekkan pasangan calon lain. Bawaslu Pamekasan mengungkap hasil penyelidikan sementara terkait aksi Gus Miftah yang diduga melakukan money politik atau politik uang. Gus Miftah diduga mengajak massa untuk memilih pasangan Prabowo Gibran saat membagikan uang. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Pamekasan, Suryadi pada Kamis 4 Januari 2024. Menurut Suryadi, dalam video yang diterima Bawaslu ada yang memperlihatkan momen saat Gus Miftah mengajak untuk memilih pasangan capres. Gus Miftah juga diduga menyebutkan kalimat Prabowo Gibran untuk Indonesia. Atas hal itu, Bawaslu akan memanggil Gus Miftah untuk dimintai klarifikasi. Selain Gus Miftah, Bawaslu juga akan meminta klarifikasi kepada Haji Her sebagai pemilik tempat yang dipakai untuk bagi-bagi uang. Terkait aksi bagi-bagi uang itu, Gus Miftah sendiri telah melakukan klarifikasi. Gus Miftah menegaskan bahwa aksi itu bukan money politik. Aksi bagi-bagi uang itu hanya sekedar untuk bersedekah saja. Kayaknya memang saya ditakdirkan untuk menjadi penyidik kita. Jadi ini Gus niki supaya tidak menjadi fitnah. Itu adalah acara saya di Pamekasan atas undangan Haji Her, pengusaha tembakau top di Pamekasan. Beliau punya kebiasaan sedekah tiap hari. Ke pasar, ke sawah, ke karyawan, ke pabrik itu hampir tiap hari. Bahkan beliau membangun rumah sederhana untuk orang miskin itu 1000 unit lebih. Kebetulan kemarin saya diundang, pas jatah bagi-bagi duit. Saya diminta oleh Haji Her untuk ikut membagi duit. Masa saya tolak? Kan minimal saya dapat pahalanya, ikut bagi-bagi. Nah, itu nggak ada kaitannya dengan apapun. Tapi karena Haji Her minta saya bagi-bagi duit itu uangnya Haji Her. Maka saya mau. Nah, ada yang tanya, Gus, itu kok ada kaosnya Pak Prabowo di belakangnya dan lain sebagainya. Silakan nanya yang memvideo dan yang membawa kaos. Maksudnya apa? Yang jelas yang perlu saya klarifikasi, saya bukan TKN. Gus, saya ini bukan tim kampanye, Gus.
bukan sama sekali. Saya tidak ada tertulis sebagai TKN. Kemudian yang kedua, kalau money politik, masa terang-terangan kok goblok men gitu. Kalau money politik biasanya apa? Ya sembunyi-sembunyi. Itu murni sedekah dari Haji Her. Daripada nyinyir menimbulkan fitnah, mbok ayo melu-melu bagi-bagi sedekah. Gitu aja, santai bro. Polda Jawa Timur menangkap pelaku di balik aksi penembakan relawan Prabowo Gibran. Polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka atas aksi sadis itu. Ketiga tersangka itu sudah dilakukan penahanan sejak Rabu 3 Januari 2023 kemarin. Para tersangka yang merupakan warga Kabupaten Sampang, Madura itu berinisial S, H, dan W. Kabitumas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto mengatakan salah satu tersangka merupakan oknum kepala desa. Pasca penetapan tersangka, Polda Jawa Timur melakukan penggeledahan rumah tersangka. Penggeledahan itu dipimpin langsung oleh Direskrimum Polda Jawa Timur Kombes Pol Totok Suharyanto. Setelah dilakukan penggeledahan, polisi mengamankan beberapa barang bukti. Barang bukti yang diamankan itu diantaranya adalah senjata tajam dan ponsel. Kombes Pol Dirmanto mengatakan belum bisa mengungkapkan peran dari masing-masing pelaku. Motif aksi penembakan juga masih dalam penyelidikan. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, tidak ditemukan motif politik dalam peristiwa itu. Polda Jawa Timur menegaskan tidak ada motif politik dalam penembakan tersebut. TKN Prabowo Gibran membantah bahwa pihaknya terlibat dalam acara bagi-bagi susu yang dilakukan cawapresnya di Car Free Day. Bantahan itu disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman seusai menemani Gibran diperiksa Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari 2024. Habibur Rahman juga membantah bahwa acara bagi-bagi susu itu merupakan kampanye terselubung. Menurutnya terkait dugaan kampanye terselubung hanya sekedar framing. Sementara itu Gibran juga menyampaikan kepada Bawaslu Jakarta Pusat bahwa kegiatan bagi-bagi susu itu bukan aktivitas politik. Gibran juga mengatakan tidak ada temuan baru dalam kasus bagi-bagi susu di CFD. Terkait persoalan itu, TKN mengklaim kasus sudah selesai. Habibur Rahman mengatakan tidak akan ada lagi pemeriksaan lanjutan kepada Gibran. Peristiwa di Car Free Day, di mana Mas Gibran hadir di Car Free Day pada tanggal 3 Desember. Itu yang kami konfirmasi. Lalu kami tadi dialog, ya, kami sampaikan, ya, disampaikan oleh Mas Gibran bahwa tidak ada kegiatan partai politik. Bahwa saya tersebut. Pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon Kiai Haji Adib Rofiuddin Isa mendadak mengalihkan dukungan kepada Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Padahal sebelumnya, Adib menyatakan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Deklarasi dukungan Adib kepada Prabowo itu dilakukan di Media Center Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rabu 3 Januari 2024. Adib mengakui dirinya dekat dan punya hubungan emosional dengan Prabowo. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid menyebut Ponpes Buntet sebenarnya sejak awal sudah mendukung paslon nomor urut 2. Adib menilai Prabowo Gibran merupakan kombinasi pemimpin yang pas. Prabowo merupakan senior yang berpengalaman di berbagai bidang, sedangkan Gibran anak muda yang penuh inovasi. Adib menyampaikan dukungan kepada Prabowo Gibran itu sekaligus mengklarifikasi kabar Ponpes Buntet mendukung Ganjar Mahfud. Menurut Adib, pernyataan dukungan ke Ganjar Mahfud itu hanya sekedar dinamika politik. Adib mengatakan bahwa sudah tidak ada keraguan terkait dukungan kepada Prabowo. Ia berharap Prabowo Gibran bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Terima kasih bahwa saya tersebut dari pimpinan Pondok Buntet sudah menyatakan mendukung dengan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden. Raka bumi namanya Luka Saleh. Raka bumi neraka. Mari kita bersama-sama menuju beliau. Insya Allah dengan ridho berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, beliau akan mampu memimpin bangsa ini. Dan insya Allah bisa amanah, memajukan, mensejahterakan bangsa rakyat Indonesia. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Iwan,
akan bisa memajukan bangsa Indonesia dan negara berkembang sampai negara maju. Dan kita harus mempunyai keyakinan seperti itu. Dan insya Allah Pak Prabowo akan bisa didampingi oleh Mas Gibran. Sekali lagi, biar tidak ada keraguan kepada yang lain, hari ini saya menyatakan dengan mudah, karena saya juga dengan Pak Prabowo juga sangat dekat dengan beliau. Maka saya cerita sedikit, yaitu ketika acara 100 hari Pak Ibu Rahmawati, ketika beliau di Jalan Kertanegara, betul saya juga memberikan tausiah di situ Pak Asad, bersama-sama juga dengan Pak Sekjen, Pak Buzani, kebetulan saya dengan Pak Sekjen juga seperti saudara atau orang lain. Maka kita nyatakan hari ini bersama-sama mendukung saudara kita sekali lagi dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk kemenangan, kesuksesan, keberkahan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Belasan camat sekota Bekasi pamerkan jersey bernomor punggung 2. Para aparatur sipil negara itu diduga tidak netral pada masa kampanye Pilpres 2024. Atas hal itu, Bawaslu gerak cepat melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Vidya Nurul Fatihah saat dikonfirmasi pada Rabu 3 Januari 2024. Vidya mengatakan ada 12 orang yang dilaporkan melanggar dugaan netralitas ASN. Laporan tersebut dilayangkan pada 2 Januari 2024 kemarin. Saat ini Vidya belum bisa memastikan terkait nomor 2 di jersey para ASN. Bawaslu masih perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait hal itu. Pihak Bawaslu akan melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN itu. Jika terbukti melanggar, para ASN tersebut bakal dipanggil untuk diperiksa. Para ASN yang memamerkan jersey bernomor punggung 2 itu akan diberikan tindakan tegas melalui kode etik. Sementara itu, sebelumnya PJ Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad memastikan tidak ada unsur kesengajaan dalam foto tersebut. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengenang sosok almarhum Rizal Ramli. Prabowo menyebut Rizal Ramli merupakan seorang aktivis yang idealis. Menhan mengatakan bahwa ia bersahabat dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu. Hal itu disampaikan Prabowo saat melayat ke rumah duka di kawasan Bangka, Jakarta Selatan, Rabu 3 Januari 2024. Prabowo mengakui Rizal Ramli memiliki banyak pemikiran hebat dari idealismenya. Prabowo mengatakan dirinya dan Rizal Ramli saling menghormati pilihan idealisme atau jalan mereka masing-masing. Namun meski memilih jalan yang berbeda, Prabowo mengklaim dirinya dan Rizal Ramli tetap bersahabat. Prabowo pun menekankan betapa pentingnya kerukunan dan persatuan di tengah perbedaan idealisme. Ini desak Anies terbesar yang saya pernah datangin. Bener. Izin acara desak Anies di Sumatera Barat mendadak dicabut 1 hari sebelum acara dihelat. Acara yang seharusnya digelar di Istana Basa Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar, izin lokasinya tiba-tiba dibatalkan. Akibatnya acara desak Anies berpindah lokasi ke lapangan Cinduamato, Tanah Datar, Sumatera Barat. Atas hal itu, Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar geram. Timnas Amin mengatakan jika Pemkab Tanah Datar tidak mengizinkan acara desak Anies harusnya dilarang sejak awal. Menurut Timnas, Pemkab sempat mengeluarkan izin namun tiba-tiba dibatalkan begitu saja. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Billy David di Rumah Pemenangan Amin, Rabu 3 Januari. Menurut Billy, kasus izin lokasi acara desak Anies tiba-tiba dicabut bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya peristiwa itu juga pernah terjadi saat di Lombok. Atas hal itu, Timnas Amin mempertimbangkan proses hukum. Pihaknya percaya tim hukum Timnas Amin akan memperhatikan agar kejadian seperti itu tidak kembali terulang. Atas kejadian itu, Timnas Amin meminta aparat pemerintah maupun pihak keamanan setempat menjunjung netralitas.
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan protes terkait simulasi pencoblosan Capres-Cawapres yang hanya menggunakan 2 gambar pasangan calon. Protes tersebut bahkan disampaikan Mahfud MD kepada Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari. Hal itu disampaikan Mahfud MD di Gedung High End Jakarta Rabu 3 Januari 2024. Mahfud mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan komplain langsung kepada Ketua KPU. Menurut Mahfud, Ketua KPU menjelaskan bahwa insiden tersebut akan dikoreksi pihaknya. Mahfud kemudian mengusulkan agar simulasi dilakukan dengan menggunakan 4 pasangan calon. Sementara itu, KPU sebelumnya telah mengklarifikasi terkait simulasi pencoblosan yang hanya menggunakan 2 paslon itu. KPU menyatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres itu. Pihak KPU mengklaim tidak ada motif apapun kecuali kehilafan. Ketua Divisi Teknis KPU kemudian meminta agar KPU daerah menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. KPU daerah diminta menggunakan contoh surat suara dengan gambar minimal 3 pasangan calon atau lebih. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengomentari soal dugaan money politik atau politik uang yang dilakukan Gus Miftah. Anies mengaku tidak ambil pusing terkait aksi bagi-bagi uang Gus Miftah. Menurut Anies, rakyat sudah pandai dalam memilih calon yang bisa menjalankan pemerintah yang bersih ke depannya. Pernyataan itu disampaikan Anies di Sumatera Barat pada Rabu 3 Januari 2024. Anies mengatakan, biasanya yang bagi-bagi uang kerap meminta untuk diberi kewenangan. Kemudian ketika sudah mendapatkan kewenangan, pihak yang melakukan money politik itu meminta untuk mengembalikan uang yang telah diberikan. Untuk itu Anies meminta agar sebisa mungkin tidak memberikan kewenangan kepada mereka yang melakukan money politik jika menginginkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada rakyat. Lebih lanjut, Anies mengatakan bahwa pihaknya selalu mengedepankan dialog saat melakukan kampanye. Hal itu karena jika nantinya diberikan kewenangan, maka itu sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk mengembalikan biaya-biaya akibat money politik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengomentari soal dugaan money politik atau politik uang yang dilakukan Gus Miftah. Anies mengaku tidak ambil pusing terkait aksi bagi-bagi uang Gus Miftah. Menurut Anies, rakyat sudah pandai dalam memilih calon yang bisa menjalankan pemerintah yang bersih ke depannya. Pernyataan itu disampaikan Anies di Sumatera Barat pada Rabu 3 Januari 2024. Anies mengatakan, biasanya yang bagi-bagi uang kerap meminta untuk diberi kewenangan. Kemudian ketika sudah mendapatkan kewenangan, pihak yang melakukan money politik itu meminta untuk mengembalikan uang yang telah diberikan. Untuk itu Anies meminta agar sebisa mungkin tidak memberikan kewenangan kepada mereka yang melakukan money politik jika menginginkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada rakyat. Lebih lanjut, Anies mengatakan bahwa pihaknya selalu mengedepankan dialog saat melakukan kampanye. Hal itu karena jika nantinya diberikan kewenangan, maka itu sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk mengembalikan biaya-biaya akibat money politik. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menuduh kubu Prabowo Gibran telah melakukan politik uang. Tuduhan itu kemudian direspon oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman. Habibur Rahman mengaku prihatin dengan ucapan Hasto. Pernyataan itu disampaikan Habibur Rahman pada Kamis 4 Januari 2024. Menurutnya, apa yang disampaikan Hasto memecah belah kubu lain. Habibur Rahman prihatin jika tokoh selevel Hasto menyampaikan pernyataan yang provokatif. Dikatakan Habibur Rahman sebagai sekjen partai besar, seharusnya Hasto tidak menyampaikan pernyataan provokatif. Selain itu, Hasto diminta untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran informasi sebelum membuat pernyataan. TKN Prabowo Gibran berharap pemilu 2024 bisa berjalan dengan damai dan tidak saling terpecah belah. Oleh karena itu, TKN mengajak semua pihak untuk menjalankan pemilu yang sejuk dan damai, salah satunya dengan tidak menjelekkan pasangan calon lain. Bawaslu Pamekasan mengungkap hasil penyelidikan sementara terkait aksi Gus Miftah yang diduga melakukan money politik atau politik uang. Gus Miftah diduga mengajak massa untuk memilih pasangan Prabowo Gibran saat membagikan uang. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Pamekasan, Suryadi pada Kamis 4 Januari 2024.
Menurut Suryadi, dalam video yang diterima Bawaslu ada yang memperlihatkan momen saat Gus Miftah mengajak untuk memilih pasangan capres. Gus Miftah juga diduga menyebutkan kalimat Prabowo Gibran untuk Indonesia. Atas hal itu, Bawaslu akan memanggil Gus Miftah untuk dimintai klarifikasi. Selain Gus Miftah, Bawaslu juga akan meminta klarifikasi kepada Haji Her sebagai pemilik tempat yang dipakai untuk bagi-bagi uang. Terkait aksi bagi-bagi uang itu, Gus Miftah sendiri telah melakukan klarifikasi. Gus Miftah menegaskan bahwa aksi itu bukan money politik. Aksi bagi-bagi uang itu hanya sekedar untuk bersedekah saja. Kayaknya memang saya ditakdirkan untuk menjadi penyidik kita. Jadi ini Gus niki supaya tidak menjadi fitnah. Itu adalah acara saya di Pamekasan atas undangan Haji Her, pengusaha tembakau top di Pamekasan. Beliau punya kebiasaan sedekah tiap hari. Ke pasar, ke sawah, ke karyawan, ke pabrik itu hampir tiap hari. Bahkan beliau membangun rumah sederhana untuk orang miskin itu 1000 unit lebih. Kebetulan kemarin saya diundang, pas jatah bagi-bagi duit. Saya diminta oleh Haji Her untuk ikut membagi duit. Masa saya tolak? Kan minimal saya dapat pahalanya, ikut bagi-bagi. Nah, itu nggak ada kaitannya dengan apapun. Tapi karena Haji Her minta saya bagi-bagi duit itu uangnya Haji Her. Maka saya mau. Nah, ada yang tanya, Gus, itu kok ada kaosnya Pak Prabowo di belakangnya dan lain sebagainya. Silakan nanya yang memvideo dan yang membawa kaos. Maksudnya apa? Yang jelas yang perlu saya klarifikasi, saya bukan TKN. Gus, saya ini bukan tim kampanye, Gus. Bukan sama sekali. Saya tidak ada tertulis sebagai TKN. Kemudian yang kedua, kalau money politik, masa terang-terangan kok goblok men gitu. Kalau money politik biasanya apa? Ya sembunyi-sembunyi. Itu murni sedekah dari Haji Her. Daripada nyinyir, menimbulkan fitnah, mbok ayo melu-melu bagi-bagi sedekah. Gitu aja, santai bro. Polda Jawa Timur menangkap pelaku di balik aksi penembakan relawan Prabowo Gibran. Polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka atas aksi sadis itu. Ketiga tersangka itu sudah dilakukan penahanan sejak Rabu 3 Januari 2023 kemarin. Para tersangka yang merupakan warga Kabupaten Sampang, Madura itu berinisial S, H, dan W. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto mengatakan salah satu tersangka merupakan oknum kepala desa. Pasca penetapan tersangka, Polda Jawa Timur melakukan penggeledahan rumah tersangka. Penggeledahan itu dipimpin langsung oleh Direskrimum Polda Jawa Timur Kombes Pol Totok Suharyanto. Setelah dilakukan penggeledahan, polisi mengamankan beberapa barang bukti. Barang bukti yang diamankan itu diantaranya adalah senjata tajam dan ponsel. Kombes Pol Dirmanto mengatakan belum bisa mengungkapkan peran dari masing-masing pelaku. Motif aksi penembakan juga masih dalam penyelidikan. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, tidak ditemukan motif politik dalam peristiwa itu. Polda Jawa Timur menegaskan tidak ada motif politik dalam penembakan tersebut. TKN Prabowo Gibran membantah bahwa pihaknya terlibat dalam acara bagi-bagi susu yang dilakukan cawapresnya di Car Free Day. Bantahan itu disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman seusai menemani Gibran diperiksa Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari 2024. Habibur Rahman juga membantah bahwa acara bagi-bagi susu itu merupakan kampanye terselubung. Menurutnya terkait dugaan kampanye terselubung hanya sekedar framing. Sementara itu Gibran juga menyampaikan kepada Bawaslu Jakarta Pusat bahwa kegiatan bagi-bagi susu itu bukan aktivitas politik. Gibran juga mengatakan tidak ada temuan baru dalam kasus bagi-bagi susu di CFD. Terkait persoalan itu, TKN mengklaim kasus sudah selesai. Habibur Rahman mengatakan tidak akan ada lagi pemeriksaan lanjutan kepada Gibran. Peristiwa di Car Free Day, di mana Mas Gibran hadir di Car Free Day pada tanggal 3 Desember. Itu yang kami konfirmasi. Lalu kami tadi dialog, ya, kami sampaikan, ya, disampaikan oleh Mas Gibran bahwa tidak ada kegiatan partai politik. Bahwa saya Pimpinan Pondok Pesantren Puntet Cirebon Kiai Haji Adib Rofiuddin Isa mendadak mengalihkan dukungan kepada Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Padahal sebelumnya, Adib menyatakan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud.
Deklarasi dukungan Adib kepada Prabowo itu dilakukan di Media Center Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rabu 3 Januari 2024. Adib mengakui dirinya dekat dan punya hubungan emosional dengan Prabowo. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid menyebut Ponpes Buntet sebenarnya sejak awal sudah mendukung paslon nomor urut 2. Adib menilai Prabowo Gibran merupakan kombinasi pemimpin yang pas. Prabowo merupakan senior yang berpengalaman di berbagai bidang, sedangkan Gibran anak muda yang penuh inovasi. Adib menyampaikan dukungan kepada Prabowo Gibran itu sekaligus mengklarifikasi kabar Ponpes Buntet mendukung Ganjar Mahfud. Menurut Adib, pernyataan dukungan ke Ganjar Mahfud itu hanya sekedar dinamika politik. Adib mengatakan bahwa sudah tidak ada keraguan terkait dukungan kepada Prabowo. Ia berharap Prabowo Gibran bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Terima kasih bahwa saya sesepuh dan pimpinan Ponpes Buntet sudah menyatakan mendukung dengan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden dan kepada Mas Gibran Raka Buming namanya di Kasale Raka Buming Raka. Mari kita bersama-sama menuju beliau, insya Allah dengan ridho berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, beliau akan mampu memimpin bangsa ini dan insya Allah bisa amanah memajukan, mensejahterakan bangsa rakyat Indonesia. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Iwan akan bisa memajukan bangsa Indonesia dan negara berkembang sampai negara. Dan kita harus mempunyai keyakinan seperti itu. Dan insya Allah Pak Prabowo akan bisa didampingi oleh Mas Gibran. Ya. Sekali lagi, biar tidak ada keraguan kepada yang lain, hari ini saya menyatakan dengan mudah, karena saya juga dengan Pak Prabowo juga sangat dekat dengan beliau. Maka saya cerita sedikit, yaitu ketika acara 100 hari Pak Ibu Rahmawati, ketika beliau di Jalan Kertanegara, betul saya juga memberikan tausiah di situ Pak Arsa, bersama-sama juga dengan Pak Sekjen, Pak Buzani, kebetulan saya dengan Pak Sekjen juga seperti saudara bukan orang lain. Maka kita nyatakan hari ini bersama-sama mendukung saudara kita sekali lagi dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk kemenangan, kesuksesan, keberkahan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Belasan camat sekota Bekasi pamerkan jersey bernomor punggung 2. Para aparatur sipil negara itu diduga tidak netral pada masa kampanye Pilpres 2024. Atas hal itu, Bawaslu gerak cepat melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Vidya Nurul Fatihah saat dikonfirmasi pada Rabu 3 Januari 2024. Vidya mengatakan ada 12 orang yang dilaporkan melanggar dugaan netralitas ASN. Laporan tersebut dilayangkan pada 2 Januari 2024 kemarin. Saat ini Vidya belum bisa memastikan terkait nomor 2 di jersey para ASN. Bawaslu masih perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait hal itu. Pihak Bawaslu akan melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN itu. Jika terbukti melanggar, para ASN tersebut bakal dipanggil untuk diperiksa. Para ASN yang memamerkan jersey bernomor punggung 2 itu akan diberikan tindakan tegas melalui kode etik. Sementara itu, sebelumnya PJ Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad memastikan tidak ada unsur kesengajaan dalam foto tersebut. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengenang sosok almarhum Rizal Ramli. Prabowo menyebut Rizal Ramli merupakan seorang aktivis yang idealis. Menhan mengatakan bahwa ia bersahabat dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu. Hal itu disampaikan Prabowo saat melayat ke rumah duka di kawasan Bangka, Jakarta Selatan, Rabu 3 Januari 2024. Prabowo mengakui Rizal Ramli memiliki banyak pemikiran hebat dari idealismenya. Prabowo mengatakan dirinya dan Rizal Ramli saling menghormati pilihan idealisme atau jalan mereka masing-masing. Namun meski memilih jalan yang berbeda, Prabowo mengklaim dirinya dan Rizal Ramli tetap bersahabat.
Prabowo pun menekankan betapa pentingnya kerukunan dan persatuan di tengah perbedaan idealisme. Ini desak Anies terbesar yang saya pernah datangin. Bener. Izin acara desak Anies di Sumatera Barat mendadak dicabut 1 hari sebelum acara dihelat. Acara yang seharusnya digelar di Istana Basa Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar, izin lokasinya tiba-tiba dibatalkan. Akibatnya acara desak Anies berpindah lokasi ke lapangan Cinduamato, Tanah Datar, Sumatera Barat. Atas hal itu, Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar geram. Timnas Amin mengatakan jika Pemkab Tanah Datar tidak mengizinkan acara desak Anies harusnya dilarang sejak awal. Menurut Timnas, Pemkab sempat mengeluarkan izin namun tiba-tiba dibatalkan begitu saja. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Billy David, di Rumah Pemenangan Amin, Rabu 3 Januari. Menurut Billy, kasus izin lokasi acara desak Anies tiba-tiba dicabut bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya peristiwa itu juga pernah terjadi saat di Lombok. Atas hal itu, Timnas Amin mempertimbangkan proses hukum. Pihaknya percaya tim hukum Timnas Amin akan memperhatikan agar kejadian seperti itu tidak kembali terulang. Atas kejadian itu, Timnas Amin meminta aparat pemerintah maupun pihak keamanan setempat menjunjung netralitas. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan protes terkait simulasi pencoblosan Capres-Cawapres yang hanya menggunakan 2 gambar pasangan calon. Protes tersebut bahkan disampaikan Mahfud MD kepada Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari. Hal itu disampaikan Mahfud MD di Gedung High End Jakarta Rabu 3 Januari 2024. Mahfud mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan komplain langsung kepada Ketua KPU. Menurut Mahfud, Ketua KPU menjelaskan bahwa insiden tersebut akan dikoreksi pihaknya. Mahfud kemudian mengusulkan agar simulasi dilakukan dengan menggunakan 4 pasangan calon. Sementara itu, KPU sebelumnya telah mengklarifikasi terkait simulasi pencoblosan yang hanya menggunakan 2 paslon itu. KPU menyatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres itu. Pihak KPU mengklaim tidak ada motif apapun kecuali kehilafan. Ketua Divisi Teknis KPU kemudian meminta agar KPU daerah menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. KPU daerah diminta menggunakan contoh surat suara dengan gambar minimal 3 pasangan calon atau lebih. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengomentari soal dugaan money politik atau politik uang yang dilakukan Gus Miftah. Anies mengaku tidak ambil pusing terkait aksi bagi-bagi uang Gus Miftah. Menurut Anies, rakyat sudah pandai dalam memilih calon yang bisa menjalankan pemerintah yang bersih ke depannya. Pernyataan itu disampaikan Anies di Sumatera Barat pada Rabu 3 Januari 2024. Anies mengatakan, biasanya yang bagi-bagi uang kerap meminta untuk diberi kewenangan. Kemudian ketika sudah mendapatkan kewenangan, pihak yang melakukan money politik itu meminta untuk mengembalikan uang yang telah diberikan. Untuk itu Anies meminta agar sebisa mungkin tidak memberikan kewenangan kepada mereka yang melakukan money politik jika menginginkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada rakyat. Lebih lanjut, Anies mengatakan bahwa pihaknya selalu mengedepankan dialog saat melakukan kampanye. Hal itu karena jika nantinya diberikan kewenangan, maka itu sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk mengembalikan biaya-biaya akibat money politik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengomentari soal dugaan money politik atau politik uang yang dilakukan Gus Miftah. Anies mengaku tidak ambil pusing terkait aksi bagi-bagi uang Gus Miftah. Menurut Anies, rakyat sudah pandai dalam memilih calon yang bisa menjalankan pemerintah yang bersih ke depannya. Pernyataan itu disampaikan Anies di Sumatera Barat pada Rabu 3 Januari 2024. Anies mengatakan, biasanya yang bagi-bagi uang kerap meminta untuk diberi kewenangan. Kemudian ketika sudah mendapatkan kewenangan, pihak yang melakukan money politik itu meminta untuk mengembalikan uang yang telah diberikan. Untuk itu Anies meminta agar sebisa mungkin tidak memberikan kewenangan kepada mereka yang melakukan money politik jika menginginkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada rakyat. Lebih lanjut, Anies mengatakan bahwa pihaknya selalu mengedepankan dialog saat melakukan kampanye. Hal itu karena jika nantinya diberikan kewenangan, maka itu sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat,
bukan untuk mengembalikan biaya-biaya akibat money politik. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menuduh kubu Prabowo Gibran telah melakukan politik uang. Tuduhan itu kemudian direspon oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman. Habibur Rahman mengaku prihatin dengan ucapan Hasto. Pernyataan itu disampaikan Habibur Rahman pada Kamis 4 Januari 2024. Menurutnya, apa yang disampaikan Hasto memecah belah kubu lain. Habibur Rahman prihatin jika tokoh selevel Hasto menyampaikan pernyataan yang provokatif. Dikatakan Habibur Rahman sebagai sekjen partai besar, seharusnya Hasto tidak menyampaikan pernyataan provokatif. Selain itu, Hasto diminta untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran informasi sebelum membuat pernyataan. TKN Prabowo Gibran berharap pemilu 2024 bisa berjalan dengan damai dan tidak saling terpecah belah. Oleh karena itu, TKN mengajak semua pihak untuk menjalankan pemilu yang sejuk dan damai. Salah satunya dengan tidak menjelekkan pasangan calon lain. Bawaslu Pamekasan mengungkap hasil penyelidikan sementara terkait aksi Gus Miftah yang diduga melakukan money politik atau politik uang. Gus Miftah diduga mengajak massa untuk memilih pasangan Prabowo Gibran saat membagikan uang. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Pamekasan, Suryadi pada Kamis 4 Januari 2024. Menurut Suryadi, dalam video yang diterima Bawaslu ada yang memperlihatkan momen saat Gus Miftah mengajak untuk memilih pasangan capres. Gus Miftah juga diduga menyebutkan kalimat Prabowo Gibran untuk Indonesia. Atas hal itu, Bawaslu akan memanggil Gus Miftah untuk dimintai klarifikasi. Selain Gus Miftah, Bawaslu juga akan meminta klarifikasi kepada Haji Her sebagai pemilik tempat yang dipakai untuk bagi-bagi uang. Terkait aksi bagi-bagi uang itu, Gus Miftah sendiri telah melakukan klarifikasi. Gus Miftah menegaskan bahwa aksi itu bukan money politik. Aksi bagi-bagi uang itu hanya sekedar untuk bersedekah saja. Kayaknya memang saya ditakdirkan untuk menjadi viral. Jadi ini Gus niki supaya tidak menjadi fitnah. Itu adalah acara saya di Pamekasan atas undangan Haji Her, pengusaha tembakau top di Pamekasan. Beliau punya kebiasaan sedekah tiap hari. Ke pasar, ke sawah, ke karyawan, ke pabrik, itu hampir tiap hari. Bahkan beliau membangun rumah sederhana untuk orang miskin itu 1000 unit lebih. Kebetulan kemarin saya diundang, pas jatah bagi-bagi duit. Saya diminta oleh Haji Her untuk ikut membagi duit. Masa saya tolak? Kan minimal saya dapat pahalanya, ikut bagi-bagi. Nah, itu nggak ada kaitannya dengan apapun. Tapi karena Haji Her minta saya bagi-bagi duit itu uangnya Haji Her. Maka saya mau. Nah, ada yang tanya, Gus, itu kok ada kaosnya Pak Prabowo di belakangnya dan lain sebagainya. Silakan nanya yang memvideo dan yang membawa kaos. Maksudnya apa? Yang jelas yang perlu saya klarifikasi, saya bukan TKN. Gus, saya ini bukan tim kampanye, Gus. Bukan sama sekali. Saya tidak ada tertulis sebagai TKN. Kemudian yang kedua, kalau money politik, masa terang-terangan kok goblok men gitu. Kalau money politik biasanya apa? Ya sembunyi-sembunyi. Itu murni sedekah dari Haji Her. Daripada nyinyir, menimbulkan fitnah, mbok ayo melu-melu bagi-bagi sedekah. Gitu aja, santai bro. Polda Jawa Timur menangkap pelaku di balik aksi penembakan relawan Prabowo Gibran. Polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka atas aksi sadis itu. Ketiga tersangka itu sudah dilakukan penahanan sejak Rabu 3 Januari 2023 kemarin. Para tersangka yang merupakan warga Kabupaten Sampang, Madura itu berinisial S, H, dan W. Kabitumas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto mengatakan salah satu tersangka merupakan oknum kepala desa. Pasca penetapan tersangka, Polda Jawa Timur melakukan penggeledahan rumah tersangka. Penggeledahan itu dipimpin langsung oleh Direskrimum Polda Jawa Timur Kombes Pol Totok Suharyanto. Setelah dilakukan penggeledahan, polisi mengamankan beberapa barang bukti. Barang bukti yang diamankan itu diantaranya adalah senjata tajam dan ponsel. Kombes Pol Dirmanto mengatakan belum bisa mengungkapkan peran dari masing-masing pelaku. Motif aksi penembakan juga masih dalam penyelidikan. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, tidak ditemukan motif politik dalam peristiwa itu.
Polda Jawa Timur menegaskan tidak ada motif politik dalam penembakan tersebut. Dengan Prabowo Gibran membantah bahwa pihaknya terlibat dalam acara bagi-bagi susu yang dilakukan cawapresnya di Car Free Day. Bantahan itu disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman seusai menemani Gibran diperiksa Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari 2024. Habibur Rahman juga membantah bahwa acara bagi-bagi susu itu merupakan kampanye terselubung. Menurutnya terkait dugaan kampanye terselubung hanya sekedar framing. Sementara itu Gibran juga menyampaikan kepada Bawaslu Jakarta Pusat bahwa kegiatan bagi-bagi susu itu bukan aktivitas politik. Gibran juga mengatakan tidak ada temuan baru dalam kasus bagi-bagi susu di CFD. Terkait persoalan itu, TKN mengklaim kasus sudah selesai. Habibur Rahman mengatakan tidak akan ada lagi pemeriksaan lanjutan kepada Gibran. Peristiwa di Car Free Day, di mana Mas Gibran hadir di Car Free Day pada tanggal 3 Desember. Itu yang kami konfirmasi. Lalu kami tadi dialog, ya, kami sampaikan, ya, disampaikan oleh Mas Gibran bahwa tidak ada kegiatan partai politik. Bahwa saya Pimpinan Pondok Pesantren Puntet Cirebon Kiai Haji Adib Rofiuddin Isa mendadak mengalihkan dukungan kepada Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Padahal sebelumnya, Adib menyatakan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Deklarasi dukungan Adib kepada Prabowo itu dilakukan di Media Center Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rabu 3 Januari 2024. Adib mengakui dirinya dekat dan punya hubungan emosional dengan Prabowo. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid menyebut Ponpes Puntet sebenarnya sejak awal sudah mendukung paslon nomor urut 2. Adib menilai Prabowo Gibran merupakan kombinasi pemimpin yang pas. Prabowo merupakan senior yang berpengalaman di berbagai bidang, sedangkan Gibran anak muda yang penuh inovasi. Adib menyampaikan dukungan kepada Prabowo Gibran itu sekaligus mengklarifikasi kabar Ponpes Puntet mendukung Ganjar Mahfud. Menurut Adib, pernyataan dukungan ke Ganjar Mahfud itu hanya sekedar dinamika politik. Adib mengatakan bahwa sudah tidak ada keraguan terkait dukungan kepada Prabowo. Ia berharap Prabowo Gibran bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. terima kasih bahwa saya sesepuh dan pimpinan Pondok Puntet sudah menyatakan mendukung dengan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden dan kepada Mas Gibran Raka Buming namanya Luka Saleh Raka Buming Raka. Mari kita bersama-sama menuju beliau, insya Allah dengan ridho berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, beliau akan mampu memimpin bangsa ini dan insya Allah bisa amanah memajukan, mensejahterakan bangsa rakyat Indonesia. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Iwan akan bisa memajukan bangsa Indonesia dan negara berkembang sampai negara. Dan kita harus mempunyai keyakinan seperti itu. Dan insya Allah Pak Prabowo akan bisa didampingi oleh Mas Gibran. Ya. Sekali lagi, biar tidak ada keraguan kepada yang lain, hari ini saya menyatakan dengan mudah, karena saya juga dengan Pak Prabowo juga sangat dekat dengan beliau. Maka saya cerita sedikit, yaitu ketika acara 100 hari Pak Ibu Rahmawati, juga beliau di Jalan Kertanegara, betul saya juga memberikan tausiah di situ Pak Arsa, bersama-sama juga dengan Pak Sekjen, Pak Buzani, kebetulan saya dengan Pak Sekjen juga seperti saudara atau orang lain, maka kita nyatakan hari ini bersama-sama mendukung saudara kita sekali lagi dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk kemenangan, kesuksesan, keberkahan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Belasan camat sekota Bekasi pamerkan jersey bernomor punggung 2. Para aparatur sipil negara itu diduga tidak netral pada masa kampanye Pilpres 2024. Atas hal itu, Bawaslu gerak cepat melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran netralitas ASN.
Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Vidya Nurul Fatihah saat dikonfirmasi pada Rabu 3 Januari 2024. Vidya mengatakan ada 12 orang yang dilaporkan melanggar dugaan netralitas ASN. Laporan tersebut dilayangkan pada 2 Januari 2024 kemarin. Saat ini Vidya belum bisa memastikan terkait nomor 2 di jersey para ASN. Bawaslu masih perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait hal itu. Pihak Bawaslu akan melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN itu. Jika terbukti melanggar, para ASN tersebut bakal dipanggil untuk diperiksa. Para ASN yang memamerkan jersey bernomor punggung 2 itu akan diberikan tindakan tegas melalui kode etik. Sementara itu, sebelumnya PJ Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad memastikan tidak ada unsur kesengajaan dalam foto tersebut. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengenang sosok almarhum Rizal Ramli. Prabowo menyebut Rizal Ramli merupakan seorang aktivis yang idealis. Menhan mengatakan bahwa ia bersahabat dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu. Hal itu disampaikan Prabowo saat melayat ke rumah duka di kawasan Bangka, Jakarta Selatan, Rabu 3 Januari 2024. Prabowo mengakui Rizal Ramli memiliki banyak pemikiran hebat dari idealismenya. Prabowo mengatakan dirinya dan Rizal Ramli saling menghormati pilihan idealisme atau jalan mereka masing-masing. Namun meski memilih jalan yang berbeda, Prabowo mengklaim dirinya dan Rizal Ramli tetap bersahabat. Prabowo pun menekankan betapa pentingnya kerukunan dan persatuan di tengah perbedaan idealisme. Ini desak Anies terbesar yang saya pernah datangin. Bener. Izin acara desak Anies di Sumatera Barat mendadak dicabut 1 hari sebelum acara dihelat. Acara yang seharusnya digelar di Istana Basa Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar, izin lokasinya tiba-tiba dibatalkan. Akibatnya acara desak Anies berpindah lokasi ke lapangan Cinduamato, Tanah Datar, Sumatera Barat. Atas hal itu, Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar geram. Timnas Amin mengatakan jika Pemkab Tanah Datar tidak mengizinkan acara desak Anies harusnya dilarang sejak awal. Menurut Timnas, Pemkab sempat mengeluarkan izin namun tiba-tiba dibatalkan begitu saja. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Billy David di Rumah Pemenangan Amin, Rabu 3 Januari. Menurut Billy, kasus izin lokasi acara desak Anies tiba-tiba dicabut bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya peristiwa itu juga pernah terjadi saat di Lombok. Atas hal itu, Timnas Amin mempertimbangkan proses hukum. Pihaknya percaya tim hukum Timnas Amin akan memperhatikan agar kejadian seperti itu tidak kembali terulang. Atas kejadian itu, Timnas Amin meminta aparat pemerintah maupun pihak keamanan setempat menjunjung netralitas. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan protes terkait simulasi pencoblosan Capres-Cawapres yang hanya menggunakan 2 gambar pasangan calon. Protes tersebut bahkan disampaikan Mahfud MD kepada Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari. Hal itu disampaikan Mahfud MD di Gedung High-End Jakarta Rabu 3 Januari 2024. Mahfud mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan komplain langsung kepada Ketua KPU. Menurut Mahfud, Ketua KPU menjelaskan bahwa insiden tersebut akan dikoreksi pihaknya. Mahfud kemudian mengusulkan agar simulasi dilakukan dengan menggunakan 4 pasangan calon. Sementara itu, KPU sebelumnya telah mengklarifikasi terkait simulasi pencoblosan yang hanya menggunakan 2 paslon itu. KPU menyatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres itu. Pihak KPU mengklaim tidak ada motif apapun kecuali kehilafan. Ketua Divisi Teknis KPU kemudian meminta agar KPU daerah menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. KPU daerah diminta menggunakan contoh surat suara dengan gambar minimal 3 pasangan calon atau lebih. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengomentari soal dugaan money politik atau politik uang yang dilakukan Gus Miftah. Anies mengaku tidak ambil pusing terkait aksi bagi-bagi uang Gus Miftah. Menurut Anies, rakyat sudah pandai dalam memilih calon yang bisa menjalankan pemerintah yang bersih ke depannya. Pernyataan itu disampaikan Anies di Sumatera Barat pada Rabu 3 Januari 2024.
Anies mengatakan, biasanya yang bagi-bagi uang kerap meminta untuk diberi kewenangan. Kemudian ketika sudah mendapatkan kewenangan, pihak yang melakukan money politik itu meminta untuk mengembalikan uang yang telah diberikan. Untuk itu, Anies meminta agar sebisa mungkin tidak memberikan kewenangan kepada mereka yang melakukan money politik jika menginginkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada rakyat. Lebih lanjut, Anies mengatakan bahwa pihaknya selalu mengedepankan dialog saat melakukan kampanye. Hal itu karena jika nantinya diberikan kewenangan, maka itu sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk mengembalikan biaya-biaya akibat money politik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengomentari soal dugaan money politik atau politik uang yang dilakukan Gus Miftah. Anies mengaku tidak ambil pusing terkait aksi bagi-bagi uang Gus Miftah. Menurut Anies, rakyat sudah pandai dalam memilih calon yang bisa menjalankan pemerintah yang bersih ke depannya. Pernyataan itu disampaikan Anies di Sumatera Barat pada Rabu 3 Januari 2024. Anies mengatakan, biasanya yang bagi-bagi uang kerap meminta untuk diberi kewenangan. Kemudian ketika sudah mendapatkan kewenangan, pihak yang melakukan money politik itu meminta untuk mengembalikan uang yang telah diberikan. Untuk itu, Anies meminta agar sebisa mungkin tidak memberikan kewenangan kepada mereka yang melakukan money politik jika menginginkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada rakyat. Lebih lanjut, Anies mengatakan bahwa pihaknya selalu mengedepankan dialog saat melakukan kampanye. Hal itu karena jika nantinya diberikan kewenangan, maka itu sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk mengembalikan biaya-biaya akibat money politik. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menuduh kubu Prabowo Gibran telah melakukan politik uang. Tuduhan itu kemudian direspon oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman. Habibur Rahman mengaku prihatin dengan ucapan Hasto. Pernyataan itu disampaikan Habibur Rahman pada Kamis 4 Januari 2024. Menurutnya, apa yang disampaikan Hasto memecah belah kubu lain. Habibur Rahman prihatin jika tokoh selevel Hasto menyampaikan pernyataan yang provokatif. Dikatakan Habibur Rahman sebagai sekjen partai besar, seharusnya Hasto tidak menyampaikan pernyataan provokatif. Selain itu, Hasto diminta untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran informasi sebelum membuat pernyataan. TKN Prabowo Gibran berharap pemilu 2024 bisa berjalan dengan damai dan tidak saling terpecah belah. Oleh karena itu, TKN mengajak semua pihak untuk menjalankan pemilu yang sejuk dan damai, salah satunya dengan tidak menjelekkan pasangan calon lain. Bawaslu Pamekasan mengungkap hasil penyelidikan sementara terkait aksi Gus Miftah yang diduga melakukan money politik atau politik uang. Gus Miftah diduga mengajak massa untuk memilih pasangan Prabowo Gibran saat membagikan uang. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Pamekasan, Suryadi pada Kamis 4 Januari 2024. Menurut Suryadi, dalam video yang diterima Bawaslu ada yang memperlihatkan momen saat Gus Miftah mengajak untuk memilih pasangan capres. Gus Miftah juga diduga menyebutkan kalimat Prabowo Gibran untuk Indonesia. Atas hal itu, Bawaslu akan memanggil Gus Miftah untuk dimintai klarifikasi. Selain Gus Miftah, Bawaslu juga akan meminta klarifikasi kepada Haji Her sebagai pemilik tempat yang dipakai untuk bagi-bagi uang. Terkait aksi bagi-bagi uang itu, Gus Miftah sendiri telah melakukan klarifikasi. Gus Miftah menegaskan bahwa aksi itu bukan money politik. Aksi bagi-bagi uang itu hanya sekedar untuk bersedekah saja. Kayaknya memang saya ditakdirkan untuk menjadi pemimpin kita. Jadi ini Gus niki supaya tidak menjadi fitnah. Itu adalah acara saya di Pamekasan atas undangan Haji Her, pengusaha tembakau top di Pamekasan. Beliau punya kebiasaan sedekah tiap hari. Ke pasar, ke sawah, ke karyawan, ke pabrik itu hampir tiap hari. Bahkan beliau membangun rumah sederhana untuk orang miskin itu 1000 unit lebih. Kebetulan kemarin saya diundang, pas jatah bagi-bagi duit. Saya diminta oleh Haji Her untuk ikut membagi duit. Masa saya tolak? Kan minimal saya dapat pahalanya, ikut bagi-bagi. Nah, itu nggak ada kaitannya dengan apapun. Tapi karena Haji Her minta saya bagi-bagi duit itu uangnya Haji Her. Maka saya mau. Nah, ada yang tanya, Gus, itu kok ada kaosnya Pak Prabowo di belakangnya dan lain sebagainya. Silakan nanya yang memvideo dan yang membawa kaos. Maksudnya apa? Yang jelas yang perlu saya klarifikasi, saya bukan TKN. Gus, saya ini bukan tim kampanye, Gus.
bukan sama sekali. Saya tidak ada tertulis sebagai TKN. Kemudian yang kedua, kalau money politik, masa terang-terangan kok goblok men gitu. Kalau money politik biasanya apa? Ya sembunyi-sembunyi. Itu murni sedekah dari Haji Her. Daripada nyinyir menimbulkan fitnah, mbok ayo melu-melu bagi-bagi sedekah. Gitu aja, santai bro. Polda Jawa Timur menangkap pelaku di balik aksi penembakan relawan Prabowo Gibran. Polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka atas aksi sadis itu. Ketiga tersangka itu sudah dilakukan penahanan sejak Rabu 3 Januari 2023 kemarin. Para tersangka yang merupakan warga Kabupaten Sampang, Madura itu berinisial S, H, dan W. Kabitumas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto mengatakan salah satu tersangka merupakan oknum kepala desa. Pasca penetapan tersangka, Polda Jawa Timur melakukan penggeledahan rumah tersangka. Penggeledahan itu dipimpin langsung oleh Direskrimum Polda Jawa Timur Kombes Pol Totok Suharyanto. Setelah dilakukan penggeledahan, polisi mengamankan beberapa barang bukti. Barang bukti yang diamankan itu diantaranya adalah senjata tajam dan ponsel. Kombes Pol Dirmanto mengatakan belum bisa mengungkapkan peran dari masing-masing pelaku. Motif aksi penembakan juga masih dalam penyelidikan. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, tidak ditemukan motif politik dalam peristiwa itu. Polda Jawa Timur menegaskan tidak ada motif politik dalam penembakan tersebut. TKN Prabowo Gibran membantah bahwa pihaknya terlibat dalam acara bagi-bagi susu yang dilakukan cawapresnya di Car Free Day. Bantahan itu disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman seusai menemani Gibran diperiksa Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari 2024. Habibur Rahman juga membantah bahwa acara bagi-bagi susu itu merupakan kampanye terselubung. Menurutnya terkait dugaan kampanye terselubung hanya sekedar framing. Sementara itu Gibran juga menyampaikan kepada Bawaslu Jakarta Pusat bahwa kegiatan bagi-bagi susu itu bukan aktivitas politik. Gibran juga mengatakan tidak ada temuan baru dalam kasus bagi-bagi susu di CFD. Terkait persoalan itu, TKN mengklaim kasus sudah selesai. Habibur Rahman mengatakan tidak akan ada lagi pemeriksaan lanjutan kepada Gibran. Peristiwa di Car Free Day, di mana Mas Gibran hadir di Car Free Day pada tanggal 3 Desember. Itu yang kami konfirmasi. Lalu kami tadi dialog, ya, kami sampaikan, ya, disampaikan oleh Mas Gibran bahwa tidak ada kegiatan partai politik. Bahwa saya Pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon Kiai Haji Adib Rofiuddin Isa mendadak mengalihkan dukungan kepada Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Padahal sebelumnya, Adib menyatakan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Deklarasi dukungan Adib kepada Prabowo itu dilakukan di Media Center Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rabu 3 Januari 2024. Adib mengakui dirinya dekat dan punya hubungan emosional dengan Prabowo. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid menyebut Ponpes Buntet sebenarnya sejak awal sudah mendukung paslon nomor urut 2. Adib menilai Prabowo Gibran merupakan kombinasi pemimpin yang pas. Prabowo merupakan senior yang berpengalaman di berbagai bidang, sedangkan Gibran anak muda yang penuh inovasi. Adib menyampaikan dukungan kepada Prabowo Gibran itu sekaligus mengklarifikasi kabar Ponpes Buntet mendukung Ganjar Mahfud. Menurut Adib, pernyataan dukungan ke Ganjar Mahfud itu hanya sekedar dinamika politik. Adib mengatakan bahwa sudah tidak ada keraguan terkait dukungan kepada Prabowo. Ia berharap Prabowo Gibran bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. terima kasih bahwa saya sesepuh dan pimpinan Pondok Pesantren Buntet sudah menyatakan mendukung dengan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden dan kepada Mas Gibran Raka Buming namanya Luka Saleh Raka Buming Raka. Mari kita bersama-sama menuju beliau, insya Allah dengan ridho berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, beliau akan mampu memimpin bangsa ini dan insya Allah bisa amanah memajukan, mensejahterakan bangsa rakyat Indonesia. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Iwan,
akan bisa memajukan bangsa Indonesia dan negara berkembang sampai negara maju. Dan kita harus mempunyai keyakinan seperti itu. Dan insya Allah Pak Prabowo akan bisa didampingi oleh Mas Gibran. Sekali lagi, biar tidak ada keraguan kepada yang lain, hari ini saya menyatakan dengan mudah, karena saya juga dengan Pak Prabowo juga sangat dekat dengan beliau. Maka saya cerita sedikit, yaitu ketika acara 100 hari Pak Ibu Rahmawati, ketika beliau di Jalan Kertanegara, betul saya juga memberikan tausiah di situ Pak Arsa, bersama-sama juga dengan Pak Sekjen, Pak Buzani, kebetulan saya dengan Pak Sekjen juga seperti saudara bukan orang lain. Maka kita nyatakan hari ini bersama-sama mendukung saudara kita sekali lagi dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk kemenangan, kesuksesan, keberkahan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Belasan camat sekota Bekasi pamerkan jersey bernomor punggung 2. Para aparatur sipil negara itu diduga tidak netral pada masa kampanye Pilpres 2024. Atas hal itu, Bawaslu gerak cepat melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Vidya Nurul Fatihah saat dikonfirmasi pada Rabu 3 Januari 2024. Vidya mengatakan ada 12 orang yang dilaporkan melanggar dugaan netralitas ASN. Laporan tersebut dilayangkan pada 2 Januari 2024 kemarin. Saat ini Vidya belum bisa memastikan terkait nomor 2 di jersey para ASN. Bawaslu masih perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait hal itu. Pihak Bawaslu akan melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN itu. Jika terbukti melanggar, para ASN tersebut bakal dipanggil untuk diperiksa. Para ASN yang memamerkan jersey bernomor punggung 2 itu akan diberikan tindakan tegas melalui kode etik. Sementara itu, sebelumnya PJ Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad memastikan tidak ada unsur kesengajaan dalam foto tersebut. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengenang sosok almarhum Rizal Ramli. Prabowo menyebut Rizal Ramli merupakan seorang aktivis yang idealis. Menhan mengatakan bahwa ia bersahabat dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu. Hal itu disampaikan Prabowo saat melayat ke rumah duka di kawasan Bangka, Jakarta Selatan, Rabu 3 Januari 2024. Prabowo mengakui Rizal Ramli memiliki banyak pemikiran hebat dari idealismenya. Prabowo mengatakan dirinya dan Rizal Ramli saling menghormati pilihan idealisme atau jalan mereka masing-masing. Namun meski memilih jalan yang berbeda, Prabowo mengklaim dirinya dan Rizal Ramli tetap bersahabat. Prabowo pun menekankan betapa pentingnya kerukunan dan persatuan di tengah perbedaan idealisme. Ini desak Anies terbesar yang saya pernah datangin. Bener. Izin acara desak Anies di Sumatera Barat mendadak dicabut 1 hari sebelum acara dihelat. Acara yang seharusnya digelar di Istana Basa Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar, izin lokasinya tiba-tiba dibatalkan. Akibatnya acara desak Anies berpindah lokasi ke lapangan Cinduamato, Tanah Datar, Sumatera Barat. Atas hal itu, Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar geram. Timnas Amin mengatakan jika Pemkab Tanah Datar tidak mengizinkan acara desak Anies harusnya dilarang sejak awal. Menurut Timnas, Pemkab sempat mengeluarkan izin namun tiba-tiba dibatalkan begitu saja. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Billy David di Rumah Pemenangan Amin, Rabu 3 Januari. Menurut Billy, kasus izin lokasi acara desak Anies tiba-tiba dicabut bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya peristiwa itu juga pernah terjadi saat di Lombok. Atas hal itu, Timnas Amin mempertimbangkan proses hukum. Pihaknya percaya tim hukum Timnas Amin akan memperhatikan agar kejadian seperti itu tidak kembali terulang. Atas kejadian itu, Timnas Amin meminta aparat pemerintah maupun pihak keamanan setempat menjunjung netralitas.
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan protes terkait simulasi pencoblosan Capres-Cawapres yang hanya menggunakan 2 gambar pasangan calon. Protes tersebut bahkan disampaikan Mahfud MD kepada Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari. Hal itu disampaikan Mahfud MD di Gedung High End Jakarta Rabu 3 Januari 2024. Mahfud mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan komplain langsung kepada Ketua KPU. Menurut Mahfud, Ketua KPU menjelaskan bahwa insiden tersebut akan dikoreksi pihaknya. Mahfud kemudian mengusulkan agar simulasi dilakukan dengan menggunakan 4 pasangan calon. Sementara itu, KPU sebelumnya telah mengklarifikasi terkait simulasi pencoblosan yang hanya menggunakan 2 paslon itu. KPU menyatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres itu. Pihak KPU mengklaim tidak ada motif apapun kecuali kehilafan. Ketua Divisi Teknis KPU kemudian meminta agar KPU daerah menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. KPU daerah diminta menggunakan contoh surat suara dengan gambar minimal 3 pasangan calon atau lebih. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengomentari soal dugaan money politik atau politik uang yang dilakukan Gus Miftah. Anies mengaku tidak ambil pusing terkait aksi bagi-bagi uang Gus Miftah. Menurut Anies, rakyat sudah pandai dalam memilih calon yang bisa menjalankan pemerintah yang bersih ke depannya. Pernyataan itu disampaikan Anies di Sumatera Barat pada Rabu 3 Januari 2024. Anies mengatakan, biasanya yang bagi-bagi uang kerap meminta untuk diberi kewenangan. Kemudian ketika sudah mendapatkan kewenangan, pihak yang melakukan money politik itu meminta untuk mengembalikan uang yang telah diberikan. Untuk itu Anies meminta agar sebisa mungkin tidak memberikan kewenangan kepada mereka yang melakukan money politik jika menginginkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada rakyat. Lebih lanjut, Anies mengatakan bahwa pihaknya selalu mengedepankan dialog saat melakukan kampanye. Hal itu karena jika nantinya diberikan kewenangan, maka itu sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk mengembalikan biaya-biaya akibat money politik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengomentari soal dugaan money politik atau politik uang yang dilakukan Gus Miftah. Anies mengaku tidak ambil pusing terkait aksi bagi-bagi uang Gus Miftah. Menurut Anies, rakyat sudah pandai dalam memilih calon yang bisa menjalankan pemerintah yang bersih ke depannya. Pernyataan itu disampaikan Anies di Sumatera Barat pada Rabu 3 Januari 2024. Anies mengatakan, biasanya yang bagi-bagi uang kerap meminta untuk diberi kewenangan. Kemudian ketika sudah mendapatkan kewenangan, pihak yang melakukan money politik itu meminta untuk mengembalikan uang yang telah diberikan. Untuk itu Anies meminta agar sebisa mungkin tidak memberikan kewenangan kepada mereka yang melakukan money politik jika menginginkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada rakyat. Lebih lanjut, Anies mengatakan bahwa pihaknya selalu mengedepankan dialog saat melakukan kampanye. Hal itu karena jika nantinya diberikan kewenangan, maka itu sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk mengembalikan biaya-biaya akibat money politik. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menuduh kubu Prabowo Gibran telah melakukan politik uang. Tuduhan itu kemudian direspon oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman. Habibur Rahman mengaku prihatin dengan ucapan Hasto. Pernyataan itu disampaikan Habibur Rahman pada Kamis 4 Januari 2024. Menurutnya, apa yang disampaikan Hasto memecah belah kubu lain. Habibur Rahman prihatin jika tokoh selevel Hasto menyampaikan pernyataan yang provokatif. Dikatakan Habibur Rahman sebagai sekjen partai besar, seharusnya Hasto tidak menyampaikan pernyataan provokatif. Selain itu, Hasto diminta untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran informasi sebelum membuat pernyataan. TKN Prabowo Gibran berharap pemilu 2024 bisa berjalan dengan damai dan tidak saling terpecah belah. Oleh karena itu, TKN mengajak semua pihak untuk menjalankan pemilu yang sejuk dan damai. Salah satunya dengan tidak menjelekkan pasangan calon lain. Bawaslu Pamekasan mengungkap hasil penyelidikan sementara terkait aksi Gus Miftah yang diduga melakukan money politik atau politik uang. Gus Miftah diduga mengajak massa untuk memilih pasangan Prabowo Gibran saat membagikan uang. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Pamekasan, Suryadi pada Kamis 4 Januari 2024.
Menurut Suryadi, dalam video yang diterima Bawaslu ada yang memperlihatkan momen saat Gus Miftah mengajak untuk memilih pasangan capres. Gus Miftah juga diduga menyebutkan kalimat Prabowo Gibran untuk Indonesia. Atas hal itu, Bawaslu akan memanggil Gus Miftah untuk dimintai klarifikasi. Selain Gus Miftah, Bawaslu juga akan meminta klarifikasi kepada Haji Her sebagai pemilik tempat yang dipakai untuk bagi-bagi uang. Terkait aksi bagi-bagi uang itu, Gus Miftah sendiri telah melakukan klarifikasi. Gus Miftah menegaskan bahwa aksi itu bukan money politik. Aksi bagi-bagi uang itu hanya sekedar untuk bersedekah saja. Kayaknya memang saya ditakdirkan untuk menjadi penyidik kita. Jadi ini Gus niki supaya tidak menjadi fitnah. Itu adalah acara saya di Pamekasan atas undangan Haji Her, pengusaha tembakau top di Pamekasan. Beliau punya kebiasaan sedekah tiap hari. Ke pasar, ke sawah, ke karyawan, ke pabrik itu hampir tiap hari. Bahkan beliau membangun rumah sederhana untuk orang miskin itu 1000 unit lebih. Kebetulan kemarin saya diundang, pas jatah bagi-bagi duit. Saya diminta oleh Haji Her untuk ikut membagi duit. Masa saya tolak? Kan minimal saya dapat pahalanya, ikut bagi-bagi. Nah, itu nggak ada kaitannya dengan apapun. Tapi karena Haji Her minta saya bagi-bagi duit itu uangnya Haji Her. Maka saya mau. Nah, ada yang tanya, Gus, itu kok ada kaosnya Pak Prabowo di belakangnya dan lain sebagainya. Silakan nanya yang memvideo dan yang membawa kaos. Maksudnya apa? Yang jelas yang perlu saya klarifikasi, saya bukan TKN. Gus, saya ini bukan tim kampanye, Gus. Bukan sama sekali. Saya tidak ada tertulis sebagai TKN. Kemudian yang kedua, kalau money politik, masa terang-terangan kok goblok men gitu. Kalau money politik biasanya apa? Ya sembunyi-sembunyi. Itu murni sedekah dari Haji Her. Daripada nyinyir, menimbulkan fitnah, mbok ayo melu-melu bagi-bagi sedekah. Gitu aja, santai bro. Polda Jawa Timur menangkap pelaku di balik aksi penembakan relawan Prabowo Gibran. Polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka atas aksi sadis itu. Ketiga tersangka itu sudah dilakukan penahanan sejak Rabu 3 Januari 2023 kemarin. Para tersangka yang merupakan warga Kabupaten Sampang, Madura itu berinisial S, H, dan W. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto mengatakan salah satu tersangka merupakan oknum kepala desa. Pasca penetapan tersangka, Polda Jawa Timur melakukan penggeledahan rumah tersangka. Penggeledahan itu dipimpin langsung oleh Direskrimum Polda Jawa Timur Kombes Pol Totok Suharyanto. Setelah dilakukan penggeledahan, polisi mengamankan beberapa barang bukti. Barang bukti yang diamankan itu diantaranya adalah senjata tajam dan ponsel. Kombes Pol Dirmanto mengatakan belum bisa mengungkapkan peran dari masing-masing pelaku. Motif aksi penembakan juga masih dalam penyelidikan. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, tidak ditemukan motif politik dalam peristiwa itu. Polda Jawa Timur menegaskan tidak ada motif politik dalam penembakan tersebut. TKN Prabowo Gibran membantah bahwa pihaknya terlibat dalam acara bagi-bagi susu yang dilakukan cawapresnya di Car Free Day. Bantahan itu disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman seusai menemani Gibran diperiksa Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari 2024. Habibur Rahman juga membantah bahwa acara bagi-bagi susu itu merupakan kampanye terselubung. Menurutnya terkait dugaan kampanye terselubung hanya sekedar framing. Sementara itu Gibran juga menyampaikan kepada Bawaslu Jakarta Pusat bahwa kegiatan bagi-bagi susu itu bukan aktivitas politik. Gibran juga mengatakan tidak ada temuan baru dalam kasus bagi-bagi susu di CFD. Terkait persoalan itu, TKN mengklaim kasus sudah selesai. Habibur Rahman mengatakan tidak akan ada lagi pemeriksaan lanjutan kepada Gibran. Peristiwa di Car Free Day, di mana Mas Gibran hadir di Car Free Day pada tanggal 3 Desember. Itu yang kami konfirmasi. Lalu kami tadi dialog, ya, kami sampaikan, ya, disampaikan oleh Mas Gibran bahwa tidak ada kegiatan partai politik. Bahwa saya Pimpinan Pondok Pesantren Puntet Cirebon Kiai Haji Adib Rofiuddin Isa mendadak mengalihkan dukungan kepada Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Padahal sebelumnya, Adib menyatakan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud.
Deklarasi dukungan Adib kepada Prabowo itu dilakukan di Media Center Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rabu 3 Januari 2024. Adib mengakui dirinya dekat dan punya hubungan emosional dengan Prabowo. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid menyebut Ponpes Buntet sebenarnya sejak awal sudah mendukung paslon nomor urut 2. Adib menilai Prabowo Gibran merupakan kombinasi pemimpin yang pas. Prabowo merupakan senior yang berpengalaman di berbagai bidang, sedangkan Gibran anak muda yang penuh inovasi. Adib menyampaikan dukungan kepada Prabowo Gibran itu sekaligus mengklarifikasi kabar Ponpes Buntet mendukung Ganjar Mahfud. Menurut Adib, pernyataan dukungan ke Ganjar Mahfud itu hanya sekedar dinamika politik. Adib mengatakan bahwa sudah tidak ada keraguan terkait dukungan kepada Prabowo. Ia berharap Prabowo Gibran bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Terima kasih bahwa saya sesepuh dan pimpinan Ponpes Buntet sudah menyatakan mendukung dengan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden dan kepada Mas Gibran Raka Buming namanya Luka Saleh Raka Buming Raka. Mari kita bersama-sama menuju beliau, insya Allah dengan ridho berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, beliau akan mampu memimpin bangsa ini dan insya Allah bisa amanah memajukan, mensejahterakan bangsa rakyat Indonesia. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Iwan akan bisa memajukan bangsa Indonesia dan negara berkembang sampai negara. Dan kita harus mempunyai keyakinan seperti itu. Dan insya Allah Pak Prabowo akan bisa didampingi oleh Mas Gibran. Maka sekali lagi, biar tidak ada keraguan kepada yang lain, hari ini saya menyatakan dengan mudah. Karena saya juga dengan Pak Prabowo juga sangat dekat dengan beliau. Maka saya cerita sedikit, yaitu ketika acara 100 hari Pak Ibu Rahmawati, ketika beliau di Jalan Kertanegara, betul saya juga memberikan tausiah di situ Pak Asad, bersama-sama juga dengan Pak Sekjen, Pak Muzani, kebetulan saya dengan Pak Sekjen juga seperti saudara dan orang lain. Maka kita nyatakan hari ini bersama-sama mendukung saudara kita sekali lagi dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk kemenangan, kesuksesan, keberkahan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Belasan camat sekota Bekasi pamerkan jersey bernomor punggung 2. Para aparatur sipil negara itu diduga tidak netral pada masa kampanye Pilpres 2024. Atas hal itu, Bawaslu gerak cepat melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Vidya Nurul Fatihah saat dikonfirmasi pada Rabu 3 Januari 2024. Vidya mengatakan ada 12 orang yang dilaporkan melanggar dugaan netralitas ASN. Laporan tersebut dilayangkan pada 2 Januari 2024 kemarin. Saat ini Vidya belum bisa memastikan terkait nomor 2 di jersey para ASN. Bawaslu masih perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait hal itu. Pihak Bawaslu akan melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN itu. Jika terbukti melanggar, para ASN tersebut bakal dipanggil untuk diperiksa. Para ASN yang memamerkan jersey bernomor punggung 2 itu akan diberikan tindakan tegas melalui kode etik. Sementara itu, sebelumnya PJ Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad memastikan tidak ada unsur kesengajaan dalam foto tersebut. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengenang sosok almarhum Rizal Ramli. Prabowo menyebut Rizal Ramli merupakan seorang aktivis yang idealis. Menhan mengatakan bahwa ia bersahabat dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu. Hal itu disampaikan Prabowo saat melayat ke rumah duka di kawasan Bangka, Jakarta Selatan, Rabu 3 Januari 2024. Prabowo mengakui Rizal Ramli memiliki banyak pemikiran hebat dari idealismenya. Prabowo mengatakan dirinya dan Rizal Ramli saling menghormati pilihan idealisme atau jalan mereka masing-masing. Namun meski memilih jalan yang berbeda, Prabowo mengklaim dirinya dan Rizal Ramli tetap bersahabat.
Prabowo pun menekankan betapa pentingnya kerukunan dan persatuan di tengah perbedaan idealisme. Ini desak Anies terbesar yang saya pernah datangin. Bener. Izin acara desak Anies di Sumatera Barat mendadak dicabut 1 hari sebelum acara dihelat. Acara yang seharusnya digelar di Istana Basa Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar, izin lokasinya tiba-tiba dibatalkan. Akibatnya acara desak Anies berpindah lokasi ke lapangan Cinduamato, Tanah Datar, Sumatera Barat. Atas hal itu, Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar geram. Timnas Amin mengatakan jika Pemkab Tanah Datar tidak mengizinkan acara desak Anies harusnya dilarang sejak awal. Menurut Timnas, Pemkab sempat mengeluarkan izin namun tiba-tiba dibatalkan begitu saja. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Billy David di Rumah Pemenangan Amin, Rabu 3 Januari. Menurut Billy, kasus izin lokasi acara desak Anies tiba-tiba dicabut bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya peristiwa itu juga pernah terjadi saat di Lombok. Atas hal itu, Timnas Amin mempertimbangkan proses hukum. Pihaknya percaya tim hukum Timnas Amin akan memperhatikan agar kejadian seperti itu tidak kembali terulang. Atas kejadian itu, Timnas Amin meminta aparat pemerintah maupun pihak keamanan setempat menjunjung netralitas. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan protes terkait simulasi pencoblosan Capres-Cawapres yang hanya menggunakan 2 gambar pasangan calon. Protes tersebut bahkan disampaikan Mahfud MD kepada Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari. Hal itu disampaikan Mahfud MD di Gedung High End Jakarta Rabu 3 Januari 2024. Mahfud mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan komplain langsung kepada Ketua KPU. Menurut Mahfud, Ketua KPU menjelaskan bahwa insiden tersebut akan dikoreksi pihaknya. Mahfud kemudian mengusulkan agar simulasi dilakukan dengan menggunakan 4 pasangan calon. Sementara itu, KPU sebelumnya telah mengklarifikasi terkait simulasi pencoblosan yang hanya menggunakan 2 paslon itu. KPU menyatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres itu. Pihak KPU mengklaim tidak ada motif apapun kecuali kehilafan. Ketua Divisi Teknis KPU kemudian meminta agar KPU daerah menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. KPU daerah diminta menggunakan contoh surat suara dengan gambar minimal 3 pasangan calon atau lebih. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengomentari soal dugaan money politik atau politik uang yang dilakukan Gus Miftah. Anies mengaku tidak ambil pusing terkait aksi bagi-bagi uang Gus Miftah. Menurut Anies, rakyat sudah pandai dalam memilih calon yang bisa menjalankan pemerintah yang bersih ke depannya. Pernyataan itu disampaikan Anies di Sumatera Barat pada Rabu 3 Januari 2024. Anies mengatakan, biasanya yang bagi-bagi uang kerap meminta untuk diberi kewenangan. Kemudian ketika sudah mendapatkan kewenangan, pihak yang melakukan money politik itu meminta untuk mengembalikan uang yang telah diberikan. Untuk itu Anies meminta agar sebisa mungkin tidak memberikan kewenangan kepada mereka yang melakukan money politik jika menginginkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada rakyat. Lebih lanjut, Anies mengatakan bahwa pihaknya selalu mengedepankan dialog saat melakukan kampanye. Hal itu karena jika nantinya diberikan kewenangan, maka itu sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk mengembalikan biaya-biaya akibat money politik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengomentari soal dugaan money politik atau politik uang yang dilakukan Gus Miftah. Anies mengaku tidak ambil pusing terkait aksi bagi-bagi uang Gus Miftah. Menurut Anies, rakyat sudah pandai dalam memilih calon yang bisa menjalankan pemerintah yang bersih ke depannya. Pernyataan itu disampaikan Anies di Sumatera Barat pada Rabu 3 Januari 2024. Anies mengatakan, biasanya yang bagi-bagi uang kerap meminta untuk diberi kewenangan. Kemudian ketika sudah mendapatkan kewenangan, pihak yang melakukan money politik itu meminta untuk mengembalikan uang yang telah diberikan. Untuk itu Anies meminta agar sebisa mungkin tidak memberikan kewenangan kepada mereka yang melakukan money politik jika menginginkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada rakyat. Lebih lanjut, Anies mengatakan bahwa pihaknya selalu mengedepankan dialog saat melakukan kampanye.
Hal itu karena jika nantinya diberikan kewenangan, maka itu sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk mengembalikan biaya-biaya akibat money politik. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menuduh kubu Prabowo Gibran telah melakukan politik uang. Tuduhan itu kemudian direspon oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman. Habibur Rahman mengaku prihatin dengan ucapan Hasto. Pernyataan itu disampaikan Habibur Rahman pada Kamis 4 Januari 2024. Menurutnya, apa yang disampaikan Hasto memecah belah kubu lain. Habibur Rahman prihatin jika tokoh selevel Hasto menyampaikan pernyataan yang provokatif. Dikatakan Habibur Rahman sebagai sekjen partai besar, seharusnya Hasto tidak menyampaikan pernyataan provokatif. Selain itu, Hasto diminta untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran informasi sebelum membuat pernyataan. TKN Prabowo Gibran berharap pemilu 2024 bisa berjalan dengan damai dan tidak saling terpecah belah. Oleh karena itu, TKN mengajak semua pihak untuk menjalankan pemilu yang sejuk dan damai, salah satunya dengan tidak menjelekkan pasangan calon lain. Bawaslu Pamekasan mengungkap hasil penyelidikan sementara terkait aksi Gus Miftah yang diduga melakukan money politik atau politik uang. Gus Miftah diduga mengajak massa untuk memilih pasangan Prabowo Gibran saat membagikan uang. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Pamekasan, Suryadi pada Kamis 4 Januari 2024. Menurut Suryadi, dalam video yang diterima Bawaslu ada yang memperlihatkan momen saat Gus Miftah mengajak untuk memilih pasangan capres. Gus Miftah juga diduga menyebutkan kalimat Prabowo Gibran untuk Indonesia. Atas hal itu, Bawaslu akan memanggil Gus Miftah untuk dimintai klarifikasi. Selain Gus Miftah, Bawaslu juga akan meminta klarifikasi kepada Haji Her sebagai pemilik tempat yang dipakai untuk bagi-bagi uang.